Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur bahwa hari ini masih kita berjumpa di Semangat Tarbiyah EPTK UIN Sumatera Utara Medan. EPTK UIN Sumatera Utara Medan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dari sejak tahun 1968, maka hari ini menjelang 55 tahun, di mana tahun 2023 kita akan jumpa. Pertemuan akbar alumni ini akan kita rayakan sebesar mungkin. Dari sejak tahun 1968, 1973, tahun 1981, 2015 sampai hari ini tonggak sejarah dari tarbiyah di BTK banyak hal telah kita lakukan. Salah satunya SDM, tenaga pendidik atau dosen. Dulu mungkin kita tahu bahwa dosen-dosen kita berasal dari IAIN Yogyakarta, dari Medan. Tapi hari ini EPTK UIN Sumatera Utara Medan begitu kaya karena kita banyak kontribusi atau banyak tenaga-tenaga pendidik kita berasal dari tidak IAIN. Kami bangga dengan kehadiran mereka karena mereka adalah keluarga kita. Edisi hari ini menghadirkan 3 di antara puluhan dosen yang mengabdi di tarbiyah. Tentu kita akan menunggu bagaimana komentar mereka, kesan mereka terhadap EPTK UIN Sumatera Utara Medan yang usianya hari ini sudah 54 tahun menjelang 50 tahun. Saya percaya saudara-saudara kita, khususnya mahasiswa EPTK UIN Sumatera Utara Medan, alumni dan seluruh masyarakat akan mengetahui, akan menunggu bagaimana mereka, kesan mereka terhadap EPTK yang mengajar di EPTK UIN Sumatera Utara Medan. Mungkin ini pengantar dari saya mengucapkan selamat untuk mengikuti edisi ini, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih dari saya, Dekan EPTK UIN Sumatera Utara Medan, Permadian PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur, iman dan takwa selalu kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita berjumpa lagi di Bincang Tarbiyah di episode yang sangat luar biasa. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang beradab. Apa kabar sahabat tarbiyah cerdas dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong di Bincang Tarbiyah. Pada episode kali ini adalah episode yang sangat luar biasa. Episode yang tentunya sangat menginspirasi. Dari sebelumnya kita menghadirkan banyak stakeholder, tokoh, guru besar, mahasiswa, dan hari ini adalah dosen-dosen yang sangat luar biasa, tenaga pendidik dan kependidikan. Mereka adalah Ibu Rahma Fitriani PhD yang merupakan alumni dari The University New Mexico, Amerika Serikat. Ada Bapak Farhan Mubarak Lubis, LCMA, yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Dan ada Ibu Vini Umi Nur Afini Dwi Jayanti MPD, merupakan alumni Universitas Negeri Malang. Ibu, selamat datang di Bincang Tarbiyah, dan kita akan mengupas tuntas nyaman dan senangnya Bapak Ibu semua hadir bersama EPTK UIN Sumatera Utara. Baik kawan-kawan, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan cerita yang tentunya sangat menginspirasi nanti, mari saya umumkan kepada kawan-kawan yang menyaksikan live kita di Instagram dan di YouTube untuk memberikan komentar terbaik terhadap tayangan kali ini. Karena apa? Karena kita bisa memenangkan door prize dari FITK UIN Sumatera Utara bersama Semangat Tarbiyah, Kita Multimedia, dan Alfarasi Group.
dan door prize tersebut dapat diambil di ruang dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, Bapak Ibu, berbicara tentang rasa nyaman dan bahagianya menjadi seorang pendidik ya, seorang dosen dan juga tenaga kependidikan. Ada Mem Rahma di Magister Tadris Bahasa Inggris, English Department gitu ya. English. Ada Bu Vini di Pendidikan Biologi atau Tadris Biologi gitu ya. Ada Pak Farhan di Pendidikan Bahasa Arab begitu. Ya. Nah, gimana sih rasanya Pak Farhan, Bu Vini, Mem Rahma ketika menjadi bagian dari tarbiyah itu sendiri? Karena kita kan dari luar gitu ya. Ada yang dari Amerika, ada dari dalam negeri juga, tapi di Malang, ada juga dari Timur Tengah begitu. Bagaimana rasanya? Saya mau ke Bu Vini dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri senang ya, karena saya orangnya suka mendapatkan ini ya, pengalaman baru. Di sini saya ketemu orang baru karena dari awal saya dari S1 dari SMA S1 S2 saya selalu berbeda tempat nih, dan kemudian bekerja di sini di Tarbiyah Berbeda tempat pula, beda budaya juga gitu, walaupun sama-sama Sumatera tapi berbeda ya. Nah, kemudian ada juga yang saya rasakan kekeluargaannya gitu, Masya kekeluargaannya. Jadi dari prodi saling kenal dosen-dosennya dengan prodi-prodi yang lainnya juga, itu menurut saya membuat saya nyaman begitu. Dan apalagi ada kegiatan yang Jumat Berkah itu juga menambah silaturahmi gitu ya. Jadi itu yang berbeda, tidak ada di yang pernah saya temukan di fakultas-fakultas yang istilahnya di pendidikan yang di luar dari FITK. Menurut saya itu sih yang membuat saya nyaman. Masya Allah. Tentu kegiatan-kegiatan, kemudian silaturahmi dan kekeluargaan itulah yang membuat Bu Vini nyaman gitu. Kalau Mem Rahma bagaimana Mem? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Vini. Saya juga tidak punya darah, dalam tanda kutip darah IAIN atau WINSU sama sekali. Jadi S1, S2 dan S3 saya di luar dari perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Kementerian Agama. Nah, mungkin banyak orang bercerita, biasanya kalau kita bergabung di suatu institusi di mana kita tidak bagian dari situ, susah. Kita seperti outsider yang masuk ke tempat insider. Tapi bagi saya sendiri, pengalaman saya tidak merasakan itu. Jadi tidak ada perlakuan perbedaan bagi mereka yang tamatnya dari UIN dan juga yang di luar dari UIN. Ketika kita masuk di FITK ini, di UIN Sumatera Utara ini, kita jadi satu keluarga gitu. Dan semuanya diberikan kesempatan yang sama, baik itu dari segi karir, kemudian pendidikan, dan juga dari segi jabatan. Jadi saya sendiri alhamdulillah sekarang ini dipercaya sebagai ketua program studi Magister Tadris Bahasa Inggris gitu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini salah satu yang menunjukkan bahwa memang di FITK ketika kita sudah masuk di sini, kita adalah bagian FITK. Dari manapun kita berasal, kita dari luar, ketika kita masuk ke sini kita dalam periuk yang sama, kita dalam tempat yang sama, sama-sama kita besarkan FITK ini. Jadi tadi memang sudah disebutkan Bu Vini tadi bahwa mungkin kalau barangkali di institusi lain banyak yang tidak kenal antara dosen satu dengan yang lain. Kalau kita alhamdulillah di FITK ini kita selalu bertemu. Jadi ada acara-acaranya juga yang seperti Jumat Berkah tadi disebutkan. Lalu kita juga punya WhatsApp group yang cukup aktif gitu ya. Jadi sekalipun kali kita tidak tanda dengan wajahnya, kita tanda dengan pemikirannya melalui WhatsApp group. Jadi saya rasa itu dia salah satu dari mungkin sekian banyak yang setiap orang tentu punya pengalaman berbeda-beda. Tapi paling tidak saya bisa memberikan atau menunjukkan bahwa saya pengalaman seseorang yang berasal dari luar IAIN, luar UIN Sumatera Utara, tapi alhamdulillah memang rezekinya dan memang jalannya ditunjukkan Allah berkarir di sini. Maka begitu saya menjadi warga FITK, bahwa yang saya pikirkan sekarang ini bagaimana memajukan FITK. Jadi sedikit informasi barangkali, terus terang saja setelah kembalinya saya dari Amerika Serikat menyelesaikan studi S3 saya ada diundang menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi gitu. Jadi penawaran untuk pindah itu selalu mereka sebutkan, Bu, kami juga butuh Bu, Ibu dengan keahlian Ibu gitu. Gimana kalau pindah kemari gitu? Nanti kami bantu pindahkannya. Saya dibesarkan dan saya mendapatkan kesempatan S3 itu dengan membawa nama UIN Sumatera Utara gitu. Maka kewajiban saya membawa ilmu saya dan membawanya untuk membesarkan UIN.
toh bukan berarti dengan nama UIN saya tidak bisa berbagi Besar ilmu dan dengan yang berbagi lain kan ilmu. begitu gitu. Jadi biarkan saya tetap di sini di mana saya dibesarkan, tapi insya Allah kami dari UIN juga akan membantu masyarakat luas untuk menebarkan ilmu tanpa harus meninggalkan UIN gitu. Paling tidak itu cerita dari saya. Masya Allah, sangat luar biasa ya dan penuh inspirasi. Tentu membawa nama UIN Sumatera Utara keluar dan mengabdikan diri walaupun banyak tawaran-tawaran itu ya Mem. Sangat Benar. luar biasa. Pasti ada. Pasti gitu. ada. Masih ada sampai sekarang tuh Mem? Masih Masih. sampai 2 minggu lalu masih. Masih sampai 2 minggu lalu. Luar biasa. Nah, kalau cerita dari Pak Farhan Mubarak, Ya. bagaimana Pak rasanya menjadi bagian FITK itu bagaimana? Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah syukur, alhamdulillah kepada Allah. Karena sampai hari ini diberikan nikmat oleh Allah dapat mengabdi di UIN Sumatera Utara, khususnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Maka ini memang harus dan selalu saya syukuri atas nikmat ini. Tetapi di samping nikmat juga, ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk saya atau mungkin kita semua dikasih kesempatan untuk mengabdi di Fakultas Tarbiyah. Dan alhamdulillah kesan pertama ketika sampai diterima di Fakultas Tarbiyah, Masya Allah, kita selalu diperkenalkan. Kalau saya masih ingat itu mungkin ada 3 sampai 4 kali. Karena mungkin untuk informasi atau pemirsa yang melihat, dibanding Bu Rahma dan Bu Vini, saya ini memang lebih baru ya, ataupun dosen baru yang masuk di Fakultas Tarbiyah ini. Jadi sampai 3 kali sampai 4 kali diperkenalkan. Kita sendiri ngomong sama kawan-kawan, wah malu kita ini, bolak-balik diperkenalkan. Jadi itu merupakan suatu penghargaan mungkin ya, kalau saya pikir pribadi, sampai kita dihargain seperti itu gitu. Terutama juga beberapa bulan yang lalu atau minggu lalu ada family gathering di situ. Itu memang nampak rasa persaudaraan, silaturahmi kekeluargaan di Fakultas Tarbiyah ini. Dan mungkin saya pikir di fakultas lain belum ada, atau karena saya tidak tahu mungkin karena baru, wallahu alam. Tapi itu memang sangat menyenangkan sekali, sangat nyaman. Tentunya dengan juga pimpinan atau para pimpinan yang fakultas saya memang disiplin dengan waktu, kemudian senantiasa membimbing kita untuk yang baru-baru dan seterusnya. Mungkin ini Bang Pojan ya, kalau dari saya. Iya, terima kasih. Masya Allah ya, berarti apa ya, ada semacam penghargaan yang membuat makin nyaman di FITK gitu. Nah, kalau dengar cerita tadi ya, dengar cerita bahwasanya Bu Pini memang sering berpindah-pindah gitu. Iya. Mem Rahma juga awalnya membawa nama UIN Sumatera Utara untuk belajar, dan kemudian Pak Farhan gitu. Ada nggak sih rasa waktu kembali atau waktu pertama kali ke FITK UIN Sumatera Utara ini kayak rasa awkward gitu? Atau masih, aduh gimana ya? Apalagi kan notabene UIN Sumatera Utara Medan ini di Medan begitu, yang kata orang keras-keras atau gimana gitu. Bagaimana? Saya mau ke Mem Rahma dulu. Oke. Jadi kebetulan saya kan kuliah yang terakhir S3 itu lumayan jauh ke Amerika Serikat gitu loh. Jadi banyak sekali kasusnya saya berkuliah kebetulan dengan beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat, beasiswa Fulbright, dan memang banyak penerima beasiswa ini yang barangkali setelah tinggal di Amerika Serikat lalu nyaman dengan sistem pendidikannya, dengan kehidupannya gitu ya, lalu tidak balik dulu ke Indonesia, atau bisa jadi malah mereka berkarir di sana. Dan ketika saya sebenarnya di semester 3 saya sudah mulai menyusun memikirkan menyusun proposal gitu. Kita kalau mahasiswa doktoral di Amerika Serikat itu sudah mulai ditawarkan untuk apakah mau menjadi asisten riset atau asisten untuk teaching, mengajar gitu. Dan saya ditawarkan kesempatan untuk itu gitu. Nah, saya pribadi, saya bahkan disarankan oleh profesor saya untuk tidak kembali ke Indonesia melakukan riset di Indonesia, agar di Amerika Serikat saja sambil menimba pengalaman untuk merasakan gimana sih ngajar di sana gitu. Nah, tapi memang dari awal ketika saya berangkat, saya tahu bahwa saya pergi ke sana itu hanya rumah sementara. Karena rumah saya tetap ada di sini. Memang dari awal settingannya adalah bahwa saya berangkat ke luar negeri itu untuk pendidikan.
maka saya ambil ilmunya sebanyak mungkin, lalu akan saya bawa kembali ke home institution saya, ke rumah saya, kan begitu. Maka ketika saya ditawarkan, saya bilang sama profesor saya, kalau untuk ahli pendidikan bahasa Inggris di Amerika ini sudah amat sangat banyak, amat sangat banyak gitu. Jadi tanpa perlu saya tambahi sekali, kita tidak kekurangan bahan, tidak kekurangan sumber daya manusianya. Tapi saya mungkin orang yang satu-satunya dikirimkan institusi saya kemari, saya bilang begitu. Kalau ilmu yang saya dapat di sini saya pendam di sini, tidak saya bawa ke sana, maka apa gunanya saya jauh-jauh kuliah ke Amerika Serikat. Jadi saya memang menolak tawaran untuk mengajar dan saya memilih, lalu saya juga kembali ke Indonesia untuk melakukan disertasinya, karena saya bilang saya mau melakukan penelitian yang bisa saya pakai di negara saya, terutama di institusi saya. Saya melakukan penelitian disertasi saya di sini di UIN Sumatera Utara, di Fakultas Tarbiyah dan di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi memang di sini saya pakai agar bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah ketika kembali ada awkward atau tidak, saya pribadi tidak merasakan itu. Walaupun sering yang mengatakan bahwa sering terjadi reverse culture shock namanya. Udah ke di Amerika Serikat, di mana segala sesuatu hidup itu teratur, di mana segala sesuatunya benar-benar nyaman, tiba-tiba kembali lagi ke Indonesia, di mana kita terbiasa lagi dengan kesemrawutan jalan. Iya benar, yang seperti itu. Tapi karena memang ekspektasinya dari awal bahwa itu hanya rumah sementara, tempat saya menimba ilmu, maka ketika saya kembali kemari, saya juga tidak merasakan hal yang sungguh luar biasa gitu. Tapi kalau memang cuma 1-2 itu pasti ada gitu kan, menyesuaikan diri, dan itu saya rasa kurang dari sebulan sudah kembali. Tapi kalau untuk mengajarnya terus terang saya rindu kembali mengajar gitu. Makanya saya memilih melakukan penelitian atau disertasi yang di dalamnya ada tindakan, sehingga ketika saya kembali ke Indonesia saya belum selesai S3-nya. Jadi masih 2 tahun 3 bulan di Amerika, selesai dengan pendidikannya, kembali ke Indonesia, melakukan penelitian di sini, dan saya tentu masih belum lepas izin belajar, tugas belajarnya. Ya, karena jatah S3 itu kan 3 tahun. Jadi belum 3 tahun, maka saya mengajar, tapi mengajar di dalam kelas yang di luar dari kelas formal. Jadi hanya mereka-mereka yang tertarik menjadi partisipan dalam penelitian saya. Tapi di situ kembali saya merasakan bahwa oh ya, jiwa saya mengajar. Hampir 2 tahun lebih saya tinggalkan gitu ya. Jadi saya merasakan rindu itu gitu. Makanya begitu saya selesaikan disertasi saya kurang dari 3 bulan di Indonesia, kemudian kembali lagi ke Amerika untuk defense-nya dengan beasiswa LPDP. Lalu begitu kembali ke Indonesia langsung diurus penyetaraan ijazahnya, kemudian kembali lagi tugas belajarnya. Jadi saya pas dapat tugas belajar itu 3 tahun. Masya Allah. Makanya kembali lagi mengajar memang sudah ditunggu, karena memang belum habis tugas belajarnya, maka ditunggulah ke semester berikutnya. Iya. Jadi memang benar-benar ditunggu. Jadi kalau ditanya ada awkward atau tidak gitu ya, selama kita, karena saya punya ekspektasi bahwa saya akan kembali di sini, inilah rumah saya, apa adanya ya begini bentuknya gitu. Jangan dibandingkan dengan wah waktu di Amerika kayaknya nggak begini, waktu di Amerika semuanya lengkap gitu. Itu lain ceritanya gitu ya. Jadi alhamdulillah tidak berasa awkward itu gitu. Malah yang ada rindu mengajar lagi, rasanya oh ya kemarin saya dapat yang di sana, kayaknya ini bisa dipakai di sini. Karena tidak semua yang ada di luar negeri itu sekalipun bagus bisa kita bawa bulat-bulat kemari. Jadi memang harus kita pilih-pilih kira-kira mana yang sesuai, mana yang bisa kita terapkan. Dan alhamdulillah saya tidak merasakan itu, saya malah merasakan rindunya, dan setelah 3 tahun alhamdulillah terpenuhi, dan mudah-mudahan mahasiswa saya juga merasakan bahwa ada sesuatu yang baru yang saya bawa setelah selesai dalam pendidikan. Mungkin itu kalau dari saya pengalaman. Masya Allah, sangat luar biasa ya Sobat Tarbiyah Cerdas. Memang Mem Rahma ini awalnya memang mengajar di sini, kemudian tugas belajar gitu di Amerika Serikat, dan saya sudah cukup lama kenal sama Mem Rahma karena beliau juga sering mengisi seminar-seminar kita di GSM waktu itu. Saya juga bagian di batch 5 Mem. Batch 5. Iya, di batch 5. Teman-temannya Bang Suwandi juga yang sekarang di Taiwan. Dan juga Mem Rahma ini sangat menginspirasi kawan-kawan. Kenapa saya bilang menginspirasi? Ketika kami mau membuat kelompok studi dan research waktu itu, kami datangi waktu itu kantornya Mem Rahma di biro ya Mem? Iya, kami datangi Mem Rahma dan beliau bersedia untuk menjadi pembinanya begitu. Sangat luar biasa begitu. Nah, dari cerita Mem Rahma tentu ada juga dong cerita yang berbeda dari Bu Vini gitu. Bagaimana Bu Vini? Kalau dari saya sih kalau awkward nggak ada ya, karena ya seperti tadi yang dibilang dari Pak Farhan. Jadi ketika saya sudah hadir di sini, kami langsung diperkenalkan dengan orang-orang, dan saya merasa dari kaprodi saya sendiri itu saya dianggapnya seperti adik gitu kan ya. Jadi saya
canggung gitu kan. Saya pun mengerjakan pekerjaan saya secara enjoy dan sering diajak untuk mengikuti acara-acara yang sehingga saya pun lebih akrab dengan orang-orang yang ada di FTK. Bahkan waktu itu juga sempat diajak ke Tanoto. Jadi tahu juga untuk yang bukan hanya sekedar di FITK saja, di fakultas-fakultas lain pun jadi kenal gitu. Jadi banyak kenalnya dan mungkin yang agak lebih awkwardnya lebih kepada bahasa mungkin ya. Bahasa Mungkin karena bahasa Medan itu beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa gitu. Kalau misalnya bahasa Lampung ya. Iya, bahasa Lampung gitu kan, jadi beda. Jadi ada kata-kata yang kok begini ya kata-katanya gitu. Jadi dan juga logat. Jadi awalnya saya itu orangnya dikenalnya pendiam gitu kan, diam, lemah lembut gitu kan ya. Jadi di prodi itu sering lemah banget kecil banget suaranya gitu kan ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya tuh sekarang kok udah makin keras suaranya dan sampai pas saat ketika saya pulang ke Lampung pun gua ke bawah juga nih logat Medannya gitu. Jadi mungkin lebih ke arah sana sih, lebih adaptasinya mau ke arah memahami bahasa. Kalau misalnya dikatakan tadi di awal Fauzan bilang orang Medan keras-keras, sebenarnya di Lampung pun seperti itu. Jadi kalau saya sih udah terbiasa ya kalau masalah itu, tidak ada culture shocknya sekali, cuman lebih ke arah bahasa tadi karena misalnya motor gitu kan jadi kereta. Jadi kadang-kadang saya pernah tuh, jadi ketika saya waktu itu ceritanya ke kuliah lapangan ke Eknauli, daerah hutan di daerah Siantar. Jadi kebetulan waktu itu saya ada kegiatan sama MEM yang beasiswa Fulbright waktu itu. Nah, jadi saya nyusul sebenarnya sama satu mahasiswa naik kereta api, sebenarnya kereta api. Nah, saya sampai Eknauli itu malam tengah malam gitu kan. Ibu tadi naik apa ke sini? Naik kereta. Hah, kereta? Ibu kuat ya naik kereta? Jadi, maksud saya kereta api gitu. Jadi untuk yang lebih ke arah sana sih, yang butuh bener-bener adaptasinya juga gitu, penyesuaian lebih ke arah sana sih kalau saya sih. Gitu. Tapi seru ya? Iya. Seru ya di Medan? Iya, seru, kayak pajak juga. Saya bingung. Pajak? Saya kira teman saya di rumah saya itu di belakang pajak, belakangnya pajak, saya kira kantor pajak gitu. Gitu. Jadi lebih ke arah sana sih kalau awkwardnya gitu. Jalan raya dibilang pasar gitu ya. Jadi itu sih yang menurut saya hal-hal baru yang menambah juga sih istilahnya pengetahuan saya. Begini ya, jadi bahasa di Indonesia itu juga beraneka ragam seperti itu. Masya Allah sekali ya cerita Bu Vini ya. Oke, kalau cerita dari Pak Farhan yang udah mungkin belasan tahun ya di Madinah, gimana Pak Farhan kalau udah balik di Indonesia dan diterima di FITK itu awkwardnya gimana sih gitu? Ada nggak sisi itu atau cerita tentang itu? Iya, saya bingung juga kalau berbicara tentang awkwardnya. Ya memang sudah sering ngobrol juga sama si Pojan. Saya itu kan di Timur Tengah, di Madinah tepatnya 11 tahun. Di Indonesia ini masih baru. 1 tahun lebih saya berada di Medan. Alhamdulillah emang Allah kasih nikmat, terima di Fakultas Tarbiyah. Walaupun sebenarnya sebelum saya ke Timur Tengah, saya sempat belajar di sini, kuliah di sini. Masya Allah. Tidak sampai 1 semester, lalu saya pindah ke Timur Tengah. Di jurusan apa itu Pak? Waktu itu saya ngambil di Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Saksiyah. Oh. Iya. Keluarga. Hukum keluarga. Masya Allah. Setelah dari situ tidak sampai 1 semester baru saya berangkat ke Timur Tengah. Tadinya memang sebenarnya saya tidak ingin balik ke Indonesia karena sudah 11 tahun tinggal di sana. Sudah terlampau enak. Ya, fasilitas di sana juga kita waktu kuliah di fasilitas kalau kami bilang anak raja. Kenapa disebut anak raja? Tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat tiket pulang ke Indonesia, tiket liburan selama 4 bulan. Tiap minggu bisa umroh, tiap tahun bisa haji. Jadi dengan fasilitas-fasilitas seperti itu rasanya berat memang meninggalkan Madinah lagi, tanah suci kan. Tapi Allah berkehendak lain, ketika sampai di Tarbiyah, diterima Tarbiyah, ya karena itu tadi, Zan, yang tadi saya sampaikan di awal, orang-orang di Tarbiyah, dosen-dosen pimpinan welcome, jadi kita juga nggak kaku, macam seperti Kak Vini bilang tadi kan, nggak kaku dan santai saja jadinya. Ditempatkan juga dengan satu ruangan dengan Pak Dekan, juga orang-orangnya, kawan-kawan semuanya santai apa gitu kan. Jadi ya biasa saja dan sangat senang sekali memang. Masya Allah. Jadi nggak ada yang apa tadi katanya awkward atau awkward. Itu saya ini. Itu Masya mungkin Allah. Jan. Iya. Baik, sangat luar biasa ya cerita awal kembali Mem Rahma
pertama kali Bu Vini kemari dan kembalinya Bang Farhan ke UIN Sumatera Utara gitu ya, Pak Farhan. Saya memang akrabnya manggil abang ini. Iya. Pak Farhan gitu ya, Pak dosen. Baik, kawan-kawan semangat tarbiyah cerdas. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Mem Rahma, Bu Vini dan Pak Farhan begitu tentang awal kemari gitu ya, awal menjadi bagian dari FITK UIN Sumatera Utara. Nah, kalau kita cerita tentang FITK UIN Sumatera Utara gitu kan, itu kan merupakan salah satu formasi tentunya pada saat penerimaan dosen dan juga pegawai di UIN Sumatera Utara ini gitu. Nah, dari sekian banyak formasi, Mem, Bu dan Pak gitu ya, kenapa sih milihnya di FITK atau di UIN Sumatera Utara gitu? Saya mau ke Pak Farhan dulu deh. Iya. Ya tentu jawabannya karena memang basic pendidikan S2 saya di pendidikan bahasa Arab. Oh. Jadi memang mau tidak mau kita tahu kan ketika penerimaan itu di situ memang udah tertulis formasinya apa kan. Nah, karena memang latar belakang saya belajar pendidikan bahasa Arab atau Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, maka saya pilih formasi ini di fakultas yang ada memang di Fakultas Tarbiyah. Nah, jadi tidak mungkin rasanya kalaupun saya mungkin lebih suka ke hukum Islam, Fakultas Syariah, tapi karena latar belakang pendidikan tidak sesuai, tentu tidak mungkin untuk mendaftar di sana. Mungkin itu jawabannya ya. Nah, karena memang sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir. Apa di kampus-kampus lain atau di IAIN atau di UIN lain gitu nggak ada yang satu formasi gitu? Waktu itu ada, betul. Waktu itu ada penerimaan di UIN Lampung atau IAIN Lampung sama Padang. Di Padang. Ya, tapi namanya kita orang Medan, berasal dari Medan, ya, kan marga Lubis Jan. Nah, jadi ya memang kenapa pilih kota lain kalau di kota kita ada. Gitu. Nah, alhamdulillah diterima di sini. Masya Allah. Kalau Bu Vini sendiri bagaimana Bu? Kalau saya memang dulu mencari peluang ya. Jadi Mencari sama peluang. memang pasti kan yang dipilih atau yang dilihat pertama kali adalah formasi. Nah kebetulan di UIN ini ada dua formasi yang ditawarkan, formasi umum dan formasi cum laude. Dan yang formasi cum laude ini satu-satunya yang ada di Sumatera dan pendidikan biologi juga. Dan saya lihat tadris biologi ini kan masih baru gitu kan, masih baru. Jadi menurut saya untuk kedepannya ketika untuk perkembangan karir dan membesarkan ini menurut saya jadi ini ya ladang amal juga, ladang pengalaman gitu ya, gitu seperti itu. Dan memang karena memang awalnya karena peluangnya ya. Karena walaupun tadi kalau misalnya Pak Farhan juga ada juga di Lampung ya, sama di Lampung juga. Nah, cuman pada saat di Lampung itu formasi umum saja yang istilahnya yang dibuka. Jadi memanfaatkan peluang juga karena kebetulan Universitas Negeri Malang itu prodinya A, universitasnya juga A, dan pada saat itu masih sedikit yang prodi-prodi yang di pendidikan biologi S2 itu yang bisa A, dan kebanyakan itu di Jawa. Untuk di Sumatera dan itu nggak ada gitu, jarang. Nah, sehingga mencari peluang, melihat peluang tadi gitu. Jadi saya sih melihat peluang tadi sehingga memilih untuk ambil cum laude, formasi cum laude di sini. Dan kebetulan memang ya cuma saya satu-satunya yang mendaftar di sini. Masya Allah, diambil formasi cum laude Iya, juga formasi cum laude waktu itu. di pendidikan biologi. Iya. Masya Allah. Nah, kalau Mem Rahma gimana Mem? Sama tadi ya, karena gak mungkin kita kalau kita udah pendidikan bahasa Inggris, gak mungkin dari formasinya pendidikan bahasa Arab misalnya. Itu pasti kan, karena memang harus ada kesetaraan, linearitas antara pendidikan dengan apa yang kita ajarkan. Karena ini kan ceritanya kita cerita tentang bukan hanya masalah profesi, tapi di sini juga kita akan berkarir di sini. Jadi tapi tadi khusus barangkali sama nanti berlaku ke bahasa Arab. Saya bersyukur memang memilihnya itu pada saat itu ada dua pilihan formasi untuk dosen bahasa Inggris. Tapi saya bersyukur diletakkan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan karena di UIN ini bisa jadi bahasa Inggris tapi di fakultas lain. Oh, ada. Jadi ada juga yang mungkin bagi mereka angkatan yang setelah saya. Jadi saya kebetulan PNS-nya itu diterima tahun 2008. Jadi di tahun yang berikutnya mungkin mereka bahasa Inggris tapi jadi dosen bahasa Inggris di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam misalnya gitu.
Maka saya sangat bersyukur diposisikan di FITK. Kenapa? Karena memang FITK punya tadris bahasa Inggris. Jadi istilahnya dalam bahasa Inggris ketika kita cerita umum ya hanya cerita bahasa Inggris umum. Padahal di dalam ilmu pendidikan bahasa Inggris itu banyak sekali cabang-cabangnya yang apabila tidak diajarkan dalam kelas itu barangkali juga dia tidak akan tereksplor gitu. Maka ketika diletakkan di FITK, kemudian diletakkan di tadris bahasa Inggris, maka kita bisa spesifik mau kemana ini. Apakah mau ngajarnya di dalam skill writing, reading, kemudian atau kita mau larinya ke lebih ke profesi pengajarannya gitu ya. Jadi misalnya ada pengembangan bahan ajar. Nah, ini tidak mungkin kita dapatkan ketika kita hanya diposisikan di fakultas yang tidak ada jurusan pendidikan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau saya pribadi kembali kita tidak memilih di FITK, kita hanya memilih bahwa formasi ini ada di UIN Sumatera Utara. Lalu ketika kita dinyatakan diterima, maka kita akan diletakkan di mana sebagai home base kita gitu. Gitu ya. Dan saya alhamdulillah dapatnya di FITK dan saya sangat bersyukur. Sejak 2008 Dari di FITK 2008 terus. FITK nggak pernah dipindahkan dan tidak pernah dipindahkan menjadi home base di prodi lain, selalu di pendidikan bahasa Inggris. Yang berbeda hanya karena mulai di tahun 2019 kita sudah memulai menerima izin untuk membuka S2. Lalu kita mulai di tahun 2020 itu kita sudah ada angkatan pertamanya, maka di 2021 awal saya dipercaya menjadi ketua prodi untuk magister tadris bahasa Inggris, tapi tetap tadris bahasa Inggris gitu. Artinya di sini bahwa ilmu kita itu semakin berkembang ketika kita ajarkan, karena kita bukan sebagai sumber ilmu, tapi kita juga belajar dari mahasiswa kita. Jadi tinggi juga kita kuliah, kalau cuma kita pendam sendiri, kita tidak sharing, ya kan ilmunya juga tidak berkembang. Dan saya bersyukur alhamdulillah diberi kesempatan untuk itu, mengajarkannya di bidang pendidikan bahasa Inggris, diposisikan di prodi pendidikan bahasa Inggris di mana tersedia mata-mata kuliah yang dia spesifik dan bisa saya sesuaikan dengan apa yang jadi minat saya, apa yang jadi expertise saya, keahlian saya yang mau saya pilih gitu. Jadi saya pribadi semenjak saya kuliah di Amerika Serikat memang cenderung saya fokusnya adalah pada ke penulisan. Karena saya memang melihat bahwa tantangan kita terberat saat ini adalah menulis karya ilmiah gitu ya. Jadi kita belum terbiasa untuk menuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan gitu. Makanya ketika saya diberi kesempatan kuliah di Amerika Serikat, saya fokuskan ke pengajaran penulisan. Jadi memang dari semenjak pulang mata kuliah utama saya itu adalah writing, dan ini hanya ditawarkan di pendidikan bahasa Inggris. Nah, begitu gitu. Jadi mungkin FITK ini memang bagi saya suatu berkah. Bukan cuma hanya UINSU-nya, tapi FITK-nya karena dunia pendidikan, latar belakang saya pendidikan, dan spesifik lagi pendidikan bahasa Inggris. Masya Allah. Yang disuka ya. Iya, memang di situ kan bidang kita gitu. Karena kebetulan bahasa Inggris, bahasa Arab itu kan ditawarkan di semua prodi harus ada ini kan gitu kan. Harus mengambil ini gitu. Jadi kalau mungkin kita mata kuliah universitasnya mata kuliah universitas wajib. Jadi kalau mungkin kita diminta untuk mengajar di fakultas yang bukan FITK dan bukan jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya pasti umum. Pasti umum. Hanya yang umum yang bisa kita ajarkan gitu ya, karena mereka butuhnya hanya bahasa Inggris untuk komunikasi. Kalau spesifik gitu ya, tidak spesifik. Sementara kita mengajarkan pendidikan bahasa Inggris untuk calon guru, jadi spesifik gitu. Makanya memang alhamdulillah rezekinya di sini, dan benar-benar dijadikan ini adalah rumah kedua kita di samping rumah kita dengan keluarga ya. Masya Allah sekali ya. Izin Bu Vini, Pak Farhan, kalau Mem Rahma tadi kan 2008 ya diterima. Kalau Bu Vini tahun berapa, Bu? 2019. 2019. Pak Farhan? Saya 2021. 2021. Jadi masih 3 bulan. Masih 3 bulan. Baru 3 bulan. 3 bulan. Ya. Tetapi gini ya, walaupun pendek ya, 2019, 2021, Mem Rahma 2008. Ada nggak sih pengalaman yang menarik bersama FITK ini? Gitu. Saya mau ke Pak Farhan lah dulu. Pengalaman yang menarik ya. Mungkin kaitannya dengan acara kita Bincang Tarbiyah. Oh iya. Ya. Masya Allah. Di hari ketiga saya masuk atau bahkan minggu pertama. Iya.
tiba-tiba langsung disuruh menjadi pembawa acara Bincang Tarbiyah. Masya Iya, itu menurut saya mungkin itu yang teringat waktu Fauzan tanyakan ya. Iya. Pengalaman menarik dan menegangkan. Tiba-tiba tidak ada ini disuruh, dan mau tidak mau namanya kita ini dosen ataupun staf yang memang terkait tentang itu harus bisa ya untuk melaksanakan itu semua. Masya Allah gitu ya. Iya. Saya tahu ceritanya ini kawan. Iya, Kalau betul. Bu Vini bagaimana Bu Vin? Apa ya? Saya juga bingung. Selain yang pergi ke hutan-hutan tempat kuliah lapangan tadi yang naik kereta, itu apa sih pengalaman menariknya? Pengalamannya mungkin lebih ke arah ini ya, di sini kalau misalnya di tadris biologi sendiri gitu ya, ternyata di setiap awal semester itu mahasiswa baru diadakan semacam lesehan ilmiah. Lesehan Ilmiah, jadi ke daerah Sibulangit. Nah, nanti di sana mereka mengeksplor hutan yang ada di sana gitu kan. Di Tahura ya? Bukan di Tahura, Bukan di Tahuranya. TWA Sibulangit. Nah, jadi itu kalau misalnya saya dulu pas pertama kali menjadi mahasiswa S1 itu nggak pernah ada seperti itu. Jadi ya cuma sekedar ospek gitu aja ya Iya. di sini, tapi untuk mengenalkan ini loh tadabur alam sekalian juga gitu. Mengenalkan bahwa biologi itu memang harus kenal dengan alam. Sehingga mulai dari awal semester awal sudah mulai diadakan lesehan, semacam lesehan ilmiah. Jadi lesehan ilmiah gitu, dan unik gitu menurut saya, Unik menarik ya. lesehan ilmiah. Dan di sana jadi kita bisa tahu karakteristik mahasiswa dan juga kenal juga terkait dengan bagaimana sih keanekaragaman ekosistem dan juga kekayaan alam yang ada di di Sumatera Utara gitu, yang kalau misalnya mungkin saya nggak bisa eksplor sendiri kalau misalnya tidak ada acara-acara seperti dari tadris biologi gitu, begitu juga gitu sih. Masya Dan Allah. ya kakak kuliah lapangannya pun kuliah lapangannya pun kan berbeda-beda lokasi, jadi saya juga jadi semakin tahu bagaimana sih potensi yang ada di Sumatera Utara gitu begitu ya. sih. Awak dari luar Iya. menjelajah Sumatera Utara Iya. begitu. Kalau Mem Rahma gimana Mem? Karena tadi yang paling tidak dari bertiga paling sedih yang paling lama ya 2008, tapi pasti banyak sekali banyak pengalaman sekali. gitu kan. Nah, dan semuanya unik, tapi kalau saya pribadi sampai detik ini yang paling menurut saya istimewa, milestone dalam hidup saya ketika saya menyebutkan FITK UIN Sumatera Utara, itu pasti nggak lepas dari beasiswa luar negeri. Karena saya selalu pasti membawa selalu dosen FITK UIN Sumatera Utara, baru Fulbright grantee PhD Presidential Scholarship 2014-2017 gitu. Nah, yang saya ingat lagi bahwa di tahun 2014 ketika saya dinyatakan diterima beasiswa Fulbright, pada saat itu saya berpikir kalau seandainya saya sendiri yang berangkat, saya sendiri yang bahagia gitu loh. Bahagianya saya ini harusnya bisa dirasakan orang lain juga. Maka pada saat itu di tahun 2014 sebelum saya berangkat beberapa bulan, saya jumpai ketua pusat bahasanya pada saat itu Pak Zainul Puat. Lalu saya tanyakan, Pak bagaimana, saya bawakan ide Pak, bagaimana kalau kita buat seperti, saya nggak tahu apa istilahnya sekarang, tapi istilahnya kalau saya pada saat itu bikinnya seperti gini, kayak camp, kita bikin kayak pencarian bakat. Siapa menurut kita anak-anak UINSU yang memang memiliki bakat untuk apply beasiswa, terutama beasiswa Fulbright, lalu nanti kita lihat dari skor TOEFL-nya, lalu setelah itu kita kasih mereka ilmunya bagaimana menyusun esai. Pada saat itu Fulbright masih butuh satu esai, hanya personal statement gitu. Lalu study objektif, personal statementnya belum dibutuhkan pada saat itu. Lalu kemudian nanti kalau yang kita anggap oke, personal statementnya kita mocking interview gitu. Jadi pada saat itu sebelum saya berangkat ada 10 orang yang kita pilih, kemudian kita tes, kita istilahnya kita kasih pembibitan lah. Dan alhamdulillah dari 10 orang itu tahun berikutnya itu mahasiswa FITK juga, anak TBI juga itu berangkat dapat beasiswa Fulbright. Kemudian di tahun 2017 itu ada Iswadi, anak ekonomi Islam, itu juga beasiswa Fulbright. Lalu kemudian ada yang dari TBI berangkat ke Prancis. Kemudian yang dari Febi juga berangkat ke Australia, beasiswa AAS gitu. Nah, di samping itu yang beruntun itu masih ada Widya yang dengan beasiswa Chevening. Lalu terakhir adalah Suwandi yang berangkat ke
Taiwan. Kemudian ada Idris yang berangkat dengan LPDP gitu. Jadi saya merasa bahwa paling tidak ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan sedikit ada manfaatnya. Setelah saya berangkat ada yang lain-lainnya menyusul. Makanya saya selalu bertanya pada mereka bahwa siapa yang mau berangkat ke luar negeri. Pokoknya ada satu hal yang tidak bisa saya ajarkan, semangat, karena itu harus datang dari kalian. Tapi kalau cara menuliskan esai, bagaimana nanti cara menjawab interviewnya, saya bisa ajarkan pada kalian gitu. Masya Allah. Jadi sampai sekarang dalam setiap tahunnya saya itu pasti selalu mengisi acara beasiswa Fulbright. Dan dalam 3 tahun terakhir saya adalah panelis untuk menginterview para penerima Fulbright. Jadi kalau tahun 2020 itu untuk magister, lalu untuk 2021 dan 2022 itu saya menginterview untuk penerima PhD doktoral gitu. Jadi yang terakhir itu bulan Juni, dan alhamdulillah setiap tahun saya lakukan itu berarti ilmu bagi saya, dan bagaimana ilmu ini tidak hanya tersimpan pada saya lalu dibagikan kepada para mahasiswa. Memang terus terang yang paling banyak privilege-nya itu adalah anak tadris bahasa Inggris. Karena mereka yang paling dekat. Tapi begitupun kalau biasanya mereka-mereka yang ikut acara, pernah ikut acara dengan saya ketika mengisi beasiswa, bisa jadi nanti anak Feby yang mendatangi atau anak Saintek yang mendatangi gitu. Mereka akan menghubungi saya langsung. Jadi kalau saya pribadi, bagi saya menjadi bagian dari Tarbiyah ini memberikan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan beasiswa Fulbright. Jadi beasiswa Fulbright saya tidak bisa lepas karena saya adalah bagian dari FITK, karena memang yang tertulis pun di laman Aminef itu bahwa saya home institusinya adalah FITK, UIN Sumatera Utara di FITK gitu. Jadi itu sih yang dari sekian banyak, mungkin itu yang nggak satu kebanggaan dan berkah yang nggak bisa saya lupakan yang diturunkan. Makanya saya juga berat kalau ditawarkan, karena saya berangkat dengan beasiswa itu dengan membawa nama FITK Winsu gitu loh. Masa udah kita balik dari sana udah dapat ilmunya, tinggal mentang-mentang ada tawaran, oh ini gajinya lebih tinggi, yuk pindah ke sana gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan, karena saya tidak bisa melepaskan FITK dengan Fulbright yang saya di dalam identitas saya gitu. Masya Allah, sangat luar biasa ya Mem. Ada satu berkah, ada juga satu kebanggaan, karena memang ada generasi-generasi selanjutnya yang ditinggalkan gitu. 2014 sampai terakhir beberapa tahun lalu Bang Suwandi berangkat gitu. Suwandi kalau nggak salah 2020 berangkat, waktu corona dia karantina dulu gitu ya. Benar. Luar biasa. Nanti next nyusul saya ya, Mam. Amin. Amin. Oke, kawan-kawan semangat Tarbiyah Cerdas, ini kan bintang tamu kita dari berbagai kampus, baik dalam maupun luar negeri begitu. Ada Bu Vini yang notabene di Jawa yang pusat education-nya bagus gitu ya di Indonesia. Ada Bang Farhan, Pak Farhan dari Timur Tengah, dan juga ada Mem Rahma ini dari Amerika Serikat gitu, salah satu negara yang sangat luar biasa gitu. Nah, Mem Rahma, Bu Vini, dan Pak Farhan, kalau kita cerita tentang budaya akademik, bagaimana sih budaya akademik di sana gitu, di kampus tempat Bapak Ibu semua menempuh pendidikan gitu? Saya mau ke Mem Rahma dulu, boleh Mem? Boleh. Jadi terus terang saja, saya S1-nya itu di WISU. Di Medan. S2 itu nggak jauh depan Unimed, masih di Medan. Tiba-tiba dapat S3 jauh ke Amerika Serikat. English department juga waktu itu. Ya, jadi S1 saya sastra Inggris, S2-nya itu linguistik terapan bahasa Inggris. Ya. Nah, kebetulan kalau di Amerika namanya adalah Language Literacy and Socio-Cultural Studies, tapi konsentrasinya TESOL, Teaching English to Speaker of Other Languages. Jadi sekalinya ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan dan langsung jauh ke Amerika Serikat gitu. Jadi kalau saya berangkat dari Medan ke Amerika Serikat itu 35 jam baru nyampe ke negara. Setelah 5 kali transit. Ke Jepang dulu Mem. Karena yang pertama di Jepang dulu, yang kedua ke Korea dulu. Jadi tergantung pesawatnya apa. Dan karena kebetulan kan itu pasti dari Medan ke Jakarta dulu. Kemudian Jakarta mana dulu ini titiknya. Jadi pertama kali berangkat berhenti dulu Singapura baru Jepang baru masuk titik pertama di Amerika. Jadi Amerika itu tidak semua airportnya adalah airport untuk internasional. Jadi kebetulan saya pertama sekali itu mendaratnya itu di Minnesota. Nah, jadi biasanya kalau saya berangkat dari Segar sampai Lecek baru nyampe di kampus 35 jam kan. Dari wangi sampai bau lagi. Jadi makanya itu dari segi kulturnya jauh berbeda, pengalaman ke luar negeri. Yang kedua, jadi terus terang ketika saya berangkat ke Amerika, yang paling saya wanti-wanti, yang saya takut itu adalah kalau kena plagiat.
Karena kita memang sudah diwanti-wanti. Amerika sendiri plagiat itu dianggap sebagai pelanggaran hukum, maka akan di DO gitu. Lalu dengan membawa nama Fulbright kita juga sudah diwanti-wanti. Sekali ketahuan melakukan plagiat, maka Fulbrightnya otomatis di-cut, kemudian kita di blacklist dan kita juga dianggap sebagai pelanggar dianggap di blacklist ya pastinya, dan kita dianggap melanggar hukum kan begitu. Maka terus terang yang paling berat dengan saya itu adalah karena saya tidak terdidik mencurahkan isi kepala itu dalam bentuk tulisan. Sementara di Amerika Serikat semuanya itu harus bentuknya apa? Reading, writing, dibaca, ditulis. Jadi dalam 1 minggu itu saya 1 semester hanya mengambil 3 mata kuliah. 3 mata kuliah dalam 1 semester itu rata-rata itu 3 kredit. Dalam 1 minggu itu kami rata-rata membaca 300 sampai 400 halaman untuk 3 mata kuliah itu. Jadi di pangkal dosennya memang sudah ngasih tahu kontraknya. Ini kontrak kita, ini buku-bukunya, silakan cari sendiri di perpustakaan karena perpustakaannya lengkap. Jadi kalau kita tidak punya bukunya di perpustakaan kita, tinggal sebutkan perpustakaan, mereka akan menggunakan sistem ILL namanya Interloan Library. Mereka akan meminjamkannya dari perpustakaan lain gitu. Masya Allah. Kemudian ini tugasnya minggu 1, minggu 2, minggu 3. Jadi dalam rata-rata 1 mata kuliah itu bukunya itu setiap 1 minggu itu beda buku gitu. Beda buku. Nah itu yang saya tidak terbiasa gitu. Lalu setiap yang kita baca, kalau cuma baca aja apa bukti yang kita baca, maka harus ditulis dalam bentuk di resume. Ya, dalam bentuk reading log namanya, reading report gitu. Nah minggu awal, bulan-bulan awal saya itu kuliah itu sebenarnya jam 4 sore. Jam 4 sore saya kuliah, tapi saya ke kampus itu jam 7 pagi. Ya kebetulan saya kuliah kan bawa keluarga ya. Pada saat itu saya dikasih hampir waktu 2 bulan sebelum keluarga saya datang. Jadi saya betul-betul menyesuaikan diri dengan kultur pendidikannya. Jadi cari buku banyak-banyak, kemudian baca, kemudian mulai menuliskan. Ketika ada pemikiran bahwa ini saya bakal plagiat atau tidak, menuliskan 1 kalimat itu rasanya susah sekali gitu loh. Akhirnya yang saya lakukan setiap selesai 1 paragraf, taruh internet plagiat atau tidak, taruh di internet. Itulah yang saya lakukan. Jadi saya benar-benar surviving skillnya itu benar-benar diuji di semester awal. Karena dalam 1 kelas, saya ambilnya 3 kelas. 1 kelas itu rata-rata kami harus menyiapkan 14 paper, 2 paper besar dan 1 paper kecil, 12 paper kecil yang due date-nya setiap minggu. Jadi profesor itu tidak mengajar di Amerika Serikat. Pokoknya dia datang, dia hanya mengatakan oke, tinggal dikeluarkan apa yang jadi intisari dari pembacaan kita minggu ini, lalu hasil bacaan kita apa gitu loh. Makanya berani masuk ke kelas tanpa membaca itu kalau saya dipresentasikan gitu juga, atau dia ada model diskusi panel gitu. Jadi kita bentuknya itu kayak seminar istilahnya gitu. Maka setiap orang harus mengeluarkan pendapatnya berdasarkan apa yang dia baca gitu ya. Apalagi di Amerika Serikat itu kelas itu tidak pernah kelasnya kelas homogenik. Jadi di dalamnya semua manusia dari setiap negara ada di kelas Amerika Serikat itu. Makanya apalagi kami yang pengajaran bahasa Inggris jadi semakin kaya ilmunya. Jadi ada guru bahasa Inggris dari Taiwan, dari Brazil, dari Argentina, dari Arab Saudi, dengan banyak dari dialek Indonesia. gitu ya. Kan jadi beda-beda kan yang dibawa, tentu saja dengan pengalaman yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau saya sih yang paling berasa sekali itu semester awal adalah survive bagaimana agar hasil kerjaan saya tidak plagiat. Nah itu jadi benar-benar kalau digambarkan kuliah saya itu jam 4 sore sampai jam setengah 10 malam, tapi saya ke kampus hampir setiap hari, padahal cuma 3 mata kuliah kan, hampir setiap hari jam 7 pagi sampai ke rumah itu jam 10 malam. Untuk menyiapkan diri bahwa karena saya S1 S2-nya di Indonesia, saya harus mempercepat diri saya sendiri agar bisa selevel dengan kawan-kawan saya yang lain yang barangkali S2-nya di Amerika Serikat. S2-nya di mana gitu. Barangkali mereka kan sudah punya pengalaman itu gitu. Sementara kalau saya jangankan ke Jawa kayak Vini tadi ya. Masih Medan, Wisu, Nimet kan itu pengalamannya. Medan, Wisu, Nimet sampai New Mexico. Sampai ke UNM gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi makanya saya berasa sekali bahwa begitu saya pulang, yang saya satu ingat bahwa di level yang tertinggi untuk diseminasi ilmu itu adalah ketika mereka mampu menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Kalau mereka terbiasa menulis, yang nomor 1 yang perlu kita lihat dulu adalah bagaimana mereka menuangkan ide mereka sendiri dalam bentuk tulisan. Jangan berharap itu akan jadi perfect, karena dia skill kan akan dilatih terus gitu. Jadi saya
selalu menilai mahasiswa saya itu dalam bentuk portofolio. Jadi mereka harus menulis dan hasil tulisannya yang akan dilihat sepanjang semester. Karena sangat tidak adil kalau misalnya satu semester mereka bekerja diukur dalam 1 jam ketika final atau mid test saja gitu. Jadi saya lebih kepercaya pada pendekatan menulis itu adalah suatu proses daripada suatu produk. Jadi itu yang saya dapat di sana, dan itu yang sebenarnya kalau saya pribadi yang menurut saya sangat berbeda dari apa yang saya dapatkan ketika kuliah di Amerika dengan pengalaman saya paling tidak S1 S2 di Indonesia gitu. Masya Allah. Kalau Pak Farhan bagaimana Pak Farhan? Gimana sih budaya akademik di sana gitu? Iya, budaya akademik. Kalau berbicara budaya akademik di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, namanya sudah luar negeri ya. Iya. Mungkin hampir mirip dengan Bu Rahma. Kita itu di Universitas Islam Madinah, mahasiswanya berasal lebih dari 150 negara. Dari Eropa, Asia, Afrika, semua. Yang uniknya, kalau dari, mungkin agak kita lebarkan sedikit ya, berpakaian aja itu bisa berbeda-beda di dalam kelas. Jadi mungkin orang Indonesia ada sebagian mungkin pakaian batik, nanti orang Afrika pakaian tidur pun dia ke kelas. Ya orang Afrika kadang-kadang sering ditegur sama dosen. Tapi ya gimana, karena kan beda ya budaya 150 negara, bagaimana menyatukannya. Jadi dari segi pakaian memang tidak ada pakaian seragam di kampus itu, baik di S1 ataupun di S2. Kemudian kaitannya juga dengan akademik, kita di S1 tidak ada kewajiban untuk nulis skripsi. Tidak ada. Jadi paling di semester 7 atau semester 8 ada namanya bahsul ilmi. Itu aja, hanya tulis, tapi bukan bentuk skripsi. Apa isi tulisannya itu? Ya seperti mungkin pilih judul, tulis beberapa halaman, mata kuliah biasa. Diujikan juga. Kadang ada beberapa dosen yang minta diujikan, dipresentasikan, tapi kadang ada hanya dikumpul saja. Seperti itu kalau untuk S1. Kalau untuk S2 mungkin hampir mirip dengan Indonesia, ya tiap hari presentasi kan. Lebih banyak mahasiswa memang yang berbicara, betul. Dosen, guru-guru besar, profesor hanya memberikan pilihan judul, kita cari sendiri. Nanti baru tiap pertemuan presentasi, tanya jawab. Seperti itu. Dan kalau berbicara juga tentang budaya, memang namanya negara Muslim ya. Dan saya harapkan juga mungkin bisa kita adaptasikan mungkin di Fakultas Tarbiyah. Walaupun mungkin sudah kita kerjakan, tapi mungkin tidak 100%. Kita itu asal ketemu sama siapapun, mau sama dosen, mohon maaf sama cleaning service, sama petugas memberi makanan di rumah di mat'am namanya, atau tempat makan di kampus. Itu kita selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum, kaifal hal. Itu pertanyaan yang wajib memang. Salam dan tanya kabar. Kalau kadang udah agak panjang, hal antum mutazawwij, ini pertanyaan juga yang budaya itu. Tahu apa fauzan artinya? Antum mutazawwij? Udah nikah belum? Jadi mahasiswa di sana yang tadinya nggak kepikiran untuk nikah, karena pertanyaan selalu ditanya sama kawannya, akhirnya kepikiran untuk menikah. Dan jadi yang poinnya yang mau saya bilang, yang ingin saya sampaikan, ini kan bagus ya kalau kita ketemu assalamualaikum. Kita mau ke mall, assalamualaikum. Mau ke pajak, assalamualaikum. Siapapun siapapun orangnya ya. Kita di mall pakai ini agak keluar mungkin ya, nggak bicara akademik ya karena luas gitu sakofah namanya. Pakai baju top, baju gamis ya. Gamis itu. Ya, kita ke mall pakai baju gamis, bukan pakai baju mungkin celana jeans atau kemeja gitu, tidak. Ya biasa, itu memang udah kebiasaan di sana gitu. Jadi menurut saya itu memang kalau bisa dipraktekkan sekali lagi, mengucapkan salam. Mungkin kita baru ketemu ini misalnya di atas, assalamualaikum kepala, di bawah ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Seperti itu kalau ininya. Menarik ya, kalau cerita dari Pak Farhan tadi bahwasanya waktu di strata 1 itu tidak ada skripsi. Tidak ada skripsi. Jadi standar kelulusan untuk mahasiswa S1 di sana itu apa gitu? Kalau kita kan ada buat karya ilmiah, kemudian disidangkan, diseminarkan gitu, dikolokiumkan gitu ya. Itu bagaimana standar kelulusan? Dari nilai IPK tadi lah. Kalau di sini mungkin berapa yang dikatakan tidak lulus? Rosib namanya di sana. KKM gitu ya.
Iya, nggak nilai IPK-nya berapa yang nggak dikatakan tidak mencapai ini? 3, atau berapa? Tidak ada ya standar? Tidak ada standar itu, tetapi dia menyelesaikan Nilainya. skripsi itu gitu. Atau per mata kuliah misalnya. Ada nama mata kuliahnya mungkin, kalau saya kan S1 syariah, kebetulan bukan S2 yang saya ngambil pendidikan bahasa Arab. Di syariah misalnya ada mata kuliah fikih. Kalau fikih 60 itu rosib, gagal. Jadi kalau ada satu mata kuliah tidak sampai nilainya, berarti dia tidak akan lulus S1. Gitu aja standarisasinya. Tidak ada kewajiban menulis tadi. Sederhana ya. Iya, seperti S1 ya. Jadi nilainya baik semua karena harus lulus semua begitu. Kalau Iya. nggak yang ngulang gitu. Seingat saya terakhir saya itu 60 atau 65 paling rendah minimal per mata kuliah. Kalau seandainya di bawah itu berarti tidak bisa selesai, harus ngulang lagi, tambah semester lagi. Nah, ini berbeda mungkin ya dengan kita ya. Itu aja Fauzan. Sesuai KKM gitu. Kalau lulus Iya, KKM sesuai, iya. baru lulus gitu. Lulus Iya, sudah. nggak yang ngulang. Dan tidak ada wisuda, itu gabungan lah ya. Saya sendiri S1, S2 nggak ada ngikutin wisuda. Yudisium apalagi namanya yudisium. Nggak ada. Nah, ini juga mungkin perbedaan Masya Allah. budaya akademik antara di Madinah dengan di sini. Masya Allah. Kalau Bu Vini sendiri, walaupun di Indonesia gitu, gimana sih budaya akademik di sana? Kalau untuk S1 kan saya di Universitas 11 Maret Surakarta. Iya. Nah, untuk biar bisa dibandingkan dengan yang tadris biologi di sini, dan juga secara umum FITK sih, kalau misalnya dari segi seragam gitu, kami ada seragam khusus hari Senin Selasa, hitam putih, rok gitu. Kalau untuk yang perempuan ya rok di bawahnya, atasnya putih. Untuk jilbabnya ini ya bebas, nggak harus hitam. Iya. Gitu. Jadi ada seragam yang memang ditentukan oleh kampus gitu. Kalau hari Senin Selasa itu hitam putih. Nah, kemudian dari segi UAS gitu ya, ujiannya. Kalau di sini kan 2 kali, rata-rata tuh kebanyakan universitas pasti 2 kali ya, UTS dan juga UAS. Nah, kebetulan waktu itu di saya, di angkatan kami itu mungkin nggak tahu ya kalau sekarang entah ada perubahan atau tidak. Nah, kalau saya dulu sistemnya seperti ulangan harian malahan, UK namanya. Uji kompetensi 1 sampai 4. Jadi dalam 1 semester itu 4 kali ujian kompetensi itu. Nah, itu kalau misalnya secara umum sedikit beda dengan universitas-universitas lainnya. Kalau di sini pun beda gitu ya. Dan kalau untuk skripsi sebenarnya ada. Nah, kalau dari segi mata kuliah, kalau dari biologi sih sebenarnya mirip-mirip ya, pasti ada praktikum, ada kuliah lapangan. Yang membedakan yang paling nggak bisa saya lupakan itu adalah semester 5. Itu semester 5 itu istilahnya seperti masa-masanya benar-benar mahasiswa pendidikan biologi itu rumahnya benar-benar di kampus. Karena ada satu mata kuliah fisiologi tumbuhan namanya. Itu benar-benar menerapkan sistem inquiry yang bebas, yang terbuka, yang benar-benar kami merencanakan sendiri untuk investigasi, kami mengadakan alat sendiri, melakukan percobaan sendiri, sampai kami itu melakukan perencanaan itu sampai di kampus. Ada lobby gitu ya, ada lobby di Fakultas Pendidikan di UNS itu, sehingga kami itu sampai jam 12 malam di situ kami Itu di melakukan lobby perencanaan. itu ya? Iya, di lobby itu. Jadi full semua itu pasti, kalau semester 5 pasti itu udah kenal lah, itu pasti mahasiswa biologi gitu. Karena memang kami perencanaannya sampai malam, bahkan gitu percobaan kami melakukan praktikum itu jam 3 pagi gitu. Jadi memang merasakan juga sih hal yang tidak pernah yang tidak saya dapatkan di sini, karena kan kalau di sini terbatas ya, kita melihat dari segi keamanan juga. Kalau malam-malam kan di kampus di sini kan udah ditutup kan. Kalau di sana kami pun sampai malam pun melakukan itu gitu. Di lobby Jadi di lobby gitu. itu dan yang salah satu yang menjadi berkesan juga ketika ekologi tumbuhan. Kami kan akan ke daerah Kebumen namanya. Di situ hutan luas sekali. Kami di situ ingin meneliti tentang keanekaragaman tumbuhan yang ada pada namanya itu Sarangan. Saya lupa daerahnya. Yang jelas di situ dia jenis batunya, tanahnya itu berbeda-beda, sehingga nanti vegetasinya akan berbeda pula. Nah, kami dibagi jadi 12 kelompok. Kami setiap kelompok itu nanti beda lokasinya, dan itu kami menentukan petanya sendiri, buat petanya sendiri. Kami datang ke sana itu Jadi sendiri. si bolang Jadi ya benar si bolang. Dan kami itu naik kereta gitu ya. Kami istilahnya menyewa kereta Medan api. atau kereta mana ini? Menyewa kereta api 1 gerbong, dan itu hal yang tidak kurang, mungkin agak susah kalau mau diterapkan di sini ya, ketika apalagi tadi yang merencanakannya itu sampai malam-malam kami merencanakan semua alat sendiri, walaupun ada asistensi yang membantu. Nah, itu kalau dari S1 seperti itu bedanya. Kalau misalnya di S2 yang berbeda adalah
dosen-dosen di sana itu menggunakan sumber-sumber buku textbook berbahasa Inggris. Itu yang agak sedikit saya juga awalnya ini ya, selama saya di S1 nggak pernah itu. Jadi pas waktu di semester 2, semester 1 awal saya S2 itu bener-bener lah sampai istilahnya di depan laptop aja mentranslate gitu kan, istilahnya mentranslate materi, karena untuk yang dijadikan sumber untuk presentasi itu ya dari buku berbahasa Inggris itu tadi. Nah, menurut saya itu hal yang bagus ya, karena yang saya dapatkan ilmu yang ada pada pengetahuan yang ada pada buku textbook itu menurut saya lebih detail dan lebih bisa memberikan istilahnya pengetahuan wawasan yang lebih terkait dengan materi, terutama kalau saya biologi gitu ya. Jadi itu yang sedikit berbeda dengan yang saya rasakan ketika di sini gitu. Kemudian kalau untuk dari segi presentasi oke, dan cuman gini yang sedikit bedanya. Kami jadi kalau presentasi di Universitas Segi Malang itu menjadi hidup gitu. Jadi ada moderator dan juga ada setiap kelompok itu tumbuh diskusinya itu hidup gitu. Nah, itu yang saya rasakan sedikit berbeda juga dengan ketika saya S1. Jadi walaupun sama-sama di Jawa, budaya akademiknya pun berbeda gitu. Ya. Saya melihat mahasiswa kan, saya juga S2, ada juga yang lulusan S1 UM itu kemudian menjadi S2 teman sekelas saya, jadi sedikit begini ya. Jadi tahu perbedaan dari segi dalam, terutama dalam mempresentasikan itu. Saya lihat dari segi diskusinya seperti itu. Dan yang membedakan lagi juga dalam segi ini ya, pada saat sidang, pada saat sempro dan juga sempro untuk tesis. Jadi di UM itu ketika kita mau sempro, jadi yang mengomentari tesis kita, proposal kita itu bukan hanya sekedar 3 dosen saja, tapi ada juga 3 mahasiswa. Masya Allah. Pembahas. Jadi ada 3 mahasiswa pembahas. Di situlah kita dilatih untuk bagaimana mengkritisi proposal orang lain, kita memberikan saran, dan itu nanti disampaikan pada saat proposal tadi. Jadi menurut saya itu yang membuat saya jadi lebih terlatih juga ketika saat sekarang saya menjadi pembimbing gitu. Jadi karena sudah terbiasa pada saat waktu S2, pada saat sempro mahasiswa itu dijadikan sebagai salah satu syarat untuk bisa melakukan sidang. Jadi ada semacam kartu laporan, udah berapa kali menjadi pembahas gitu. Jadi ada 3 kali menjadi pembahasnya. Berarti bisa di request gitu, kau jadi pembahasku dong gitu bisa, ya? Bisa. Jadi seperti itu. Jadi itu menurut saya pengalaman yang membantu saya juga ketika saya menjadi dosen di sini, pengalaman-pengalaman yang bisa saya terapkan juga di sini, dan alhamdulillahnya membantulah gitu. Masya Allah sekali ya. Berbeda-beda ternyata ya. Bahkan di Indonesia sendiri, di Amerika yang baca tulis gitu ya. Kalau di Arab itu nggak ada ujian skripsinya ya. Ada. Karya ilmiahnya di S1-nya juga di sempro atau apa tidak ada. Tidak ada. Langsung nilainya gitu ya. Dan di tempat Bu Vini, walaupun di Semarang ya, di Solo dan di Malang itu berbeda sekali gitu. Nah, dari budaya-budaya akademik yang di kampus Bapak Ibu yang berbeda-beda itu, kira-kira selain Assalamualaikum tadi ya Pak, Iya. Pak, itu kira-kira apa yang bisa kita adaptasi dan kita terapkan di tarbiyah ini, dan insya Allahnya akan pengen nih ini dijalankan di tarbiyah gitu. Kira-kira apa? Saya mau ke Bu Vini. Kalau dari yang S2 sih, menurut saya tadi ya, pada saat sempro itu mungkin menurut saya cocok untuk dilakukan di magister menurut saya, karena untuk kedepannya bisa menjadi latihan. Nah, kalau misalnya untuk S1-nya dan juga S2 lesson study sih. Jadi kami sebagai siswa, kami juga tuh ada seperti merencanakan apa yang akan kita presentasikan, agar nanti apa keluarannya, agar mungkin berpikir kritisnya kah atau berpikir kreatifnya. Jadi ketika kami mempresentasikan itu nggak hanya sekedar mempresentasikan materi, tapi berupaya agar teman-teman kami itu paham. Gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar buat tugas saja makalah, tapi juga kami merencanakan harus paham nih gitu. Jadi ada semacam lesson study gitu ya, ada plan dulu dan nanti itu juga sihnya refleksinya gitu. Itu sih yang menurut saya bisalah kita. Jadi nggak cuman dibacakan aja gitu ya, nggak iya. cuman dibacakan, nggak cuman yang penting selesai ini makalah gitu ya. Iya, dalam segi. Tetapi dalam proses presentasinya juga harus disusun nih. Ini aku sampaikan ini dulu supaya mancing ini gitu. Iya, betul. Aku lakuin ini dan kelompok aku ngelakuin ini supaya mancing ini gitu. Kita membawa reaksi audiens bagaimana begitu ya. Betul. Sangat luar biasa. Bagus itu kalau diterapkan di FITK. Jadi
apa namanya, kalau di pendidikan biologi sendiri kan itu juga calon guru ya. Iya. Jadi bagaimana caranya menguasai kelas dan bagaimana caranya presentasi itu juga dilatih di situ gitu Iya, ya. betul. Sangat luar biasa kalau FITK juga dibuat gitu. Luar biasa. Ada lagi Bu Vin? Kalau untuk yang lainnya sih, kalau dari saya sih biasanya kalau di S1 itu kami kuliah lapangan itu kami setiap semester. Dan setiap semester itu mahasiswa yang merencanakan untuk kuliah lapangannya. Itu kalau di sini masih dipegang oleh prodi ya. Jadi kalau pada saat dulu tuh kami benar-benar sebagai mahasiswa itu kami merencanakan semuanya sendiri ketika saya S1, dan itu menurut saya memberikan skill bagi saya sih ketika bagaimana merencanakan, bagaimana mengatur kedisiplinan seperti itu. Itu menurut saya bisa ya diadaptasi juga ketika di sini. Jadi siswa itu nggak hanya sekedar pulang kuliah juga gitu. Jadi tetap ada pembelajaran skill di luar akademiknya gitu. Ketika kita merencanakan untuk melakukan kuliah lapangan kan dari segi pendanaannya, dari segi perencanaan kegiatannya, jadwalnya, itu kita jadi terlatih gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar menerima saja, tapi kita juga merencanakan itu juga menjadi bagian dari perencanaan kuliah lapangan tadi. Itu sih kalau untuk yang pada saat S1. Kalau misalnya untuk yang tadi yang perencanaan yang untuk kuliah lapangan dan juga untuk yang program yang inquiry tadi yang sampai tengah malam itu saya rasa nggak bisa ya. Gitu. Karena di sini budaya juga berbeda terkait dengan keamanannya terutama. Sebenarnya walaupun sebenarnya itu bagus gitu. Jadi mungkin bisa diterapkan di kos atau di mana iya. gitu. Ya kalau misalnya itu sih menurut saya sih yang bisa saya sampaikan. Sangat luar biasa ya. Inspiratif sekali untuk FITK. Kalau Mem Rahma gimana Mem? Budaya akademik di sana yang bisa diadaptasi di FITK gitu. Gimana itu? Ya, jadi sebenarnya kalau saya bilangnya itu bukan cuma hanya FITK, tapi saya rasa bagus di Indonesia bahwa memang salah satu jadi permasalahan kita ini adalah bagaimana menuangkan pemikiran dalam bentuk publikasi, dalam bentuk tulisan. Kan itu selalu tantangan kan yang paling banyak gitu. Karena mungkin kita masih kurang memberikan latihan kepada, terutama di perguruan tinggi, menulis gitu loh. Jadi yang pertama yang saya bawakan ke dalam itu adalah reading and writing-nya. Bahwa salah satu bagian dari higher order thinking skill itu adalah ketika mahasiswa bisa membaca lalu berpikir kritis dari apa yang dia baca dan menuangkannya dalam idenya sendiri, maka sama halnya dengan writing. Makanya begitu saya kembali dari Amerika dan masuk ke dalam kelas, saya menggunakan penilaian portofolio yang dia diukur dalam setiap perkembangan mereka dari awal semester hingga akhir semester gitu. Nah, jadi itu yang saya terapkan, tapi tentu saja workload-nya tidak bisa disamakan dengan yang di luar negeri gitu. Jadi kalau di luar negeri misalnya sampai 14 paper dalam satu semester, kalau mahasiswa saya paling cuma 2-3, karena saya mau melihat dulu. Tentu sangat berat, tiba-tiba mereka yang barangkali belum terbiasa lalu kita tuntut tiba-tiba banyak, mereka bisa beradaptasi, bisa memproduksi sesuatu yang memang mereka kerjakan sendiri murni dari pemikiran mereka, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Itu kan gitu. Sudah kemajuan begitu. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, kemudian yang kedua yang selalu saya terapkan itu adalah reflective learning. Saya rasa ini salah satu topik yang paling banyak sekarang, bahwa yang namanya higher order thinking skill itu adalah ketika seseorang mengetahui bagaimana pembelajaran dia, apa yang berhasil, apa yang gagal, kenapa ini berhasil, kenapa ini gagal, lalu apa tindak lanjut berikutnya. Nah, itu yang saya gunakan di dalam ruangan kelas saya, karena kebetulan itu writing. Mereka saya wajibkan untuk menulis dalam bentuk blog. Ya, yang dimana hanya mereka dan saya yang punya akses gitu. Mungkin di dalam mereka ada hal-hal di luar dari akademis yang menjadi halangan bagi pembelajaran mereka, dan mungkin mereka tidak nyaman membaginya kepada orang lain gitu. Jadi saya mau tahu bagi mereka sendiri apa sih yang menurut mereka berhasil, apa yang tidak, kenapa ini gagal gitu. Dan saya tidak ingin mereka menyebutkan di situ jangan fokus pada siapa yang mengajar, tapi fokus pada apa yang mereka rasakan. Karena setiap orang beda-beda gitu. Jadi kalian datang ke dalam kelas ini punya pengalaman kalian yang berbeda, cara kalian menangkap juga berbeda. Jangan gunakan. Jadi kalau istilahnya itu don't use other people's shoes untuk mengukur diri kita, itu jangan pakai orang lain gitu. Jadi orang masing-masing punya perjuangannya sendiri, punya prestasi dia sendiri yang tidak bisa bahkan
sama punya iya, orang bahkan gitu. orang yang berasal dari orang tua yang sama pun, anak berasal dari orang tua yang sama pun tidak mungkin sama jadinya gitu. Iya. Padahal kalau kita pikir dari rahim yang sama, dibesarkan, dididik dari keluarga yang sama gitu kan, Makanannya berbeda. juga sama. Makanannya juga sama gitu. Mungkin fasilitasnya juga sama gitu. Jadi makanya saya bilang sama mereka, jangan jadikan apa yang jadi kalian lihat dari kawan kalian itu menjadi tolak ukur kalian gitu. Silakan set sendiri goal kalian tahu apa ya syaratnya untuk lulus dari kelas ini, silakan setting sendiri, sesuaikan face-nya dengan face kalian, pastikan kalian penuhi, lalu jangan lihat apa yang benar dan salah di dalam log kalian. Ini pengalaman kalian. Yes. Pengalaman kalian hanya berlaku bagi diri kalian, tidak bagi orang lain. Jadi orang lain tidak bisa melakukan itu. Itu sih yang saya minta mereka rajin menulis. Tapi saya lebih cenderung menilai mereka itu dari itu keseharian mereka, bagaimana mereka menuliskannya daripada hanya pada ini final papernya. Dan kita nggak tahu ada cerita apa di balik itu. Saya mau tahu ada cerita apa, bagaimana dia berkembang dari beberapa kata menjadi suatu yang utuh. Makanya Bagaimana saya minta pemilihan draftnya. diksinya, begitu. Saya minta draftnya. Lalu apa yang terjadi ketika misalnya oke, di minggu awal dia kelihatan mungkin ada cuma sedikit lalu jadi banyak. Atau misalnya dia biasanya banyak tiba-tiba sedikit. Ada cerita di balik itu. Makanya diiringi dengan itu yang terlihat di ujung, tapi sebelum mereka sampai ke ujung bagaimana mereka berproses menjadi seorang penulis. Makanya saya minta portofolio mereka, dan saya memang sudah melakukan itu dari sejak kembali ke Indonesia dan memegang kelas creative writing dengan academic writing. Masya Allah. Jadi itu sih yang saya minta gitu. Saya tidak mengharap kalian keluar dari kelas saya kalian akan menjadi penulis handal, karena saya sendiri bahkan setelah selesai S3 pun saya masih belajar menulis loh. Setiap hari saya masih belajar menulis. Konon lagi kalian yang baru sebentar mendapatkan ini, yang saya mau lihat adalah bagaimana kalian berkembang dari ketika kalian masuk ke kelas ini sampai kalian tamat gitu. Dan seberapa ukuran kalian berkembang itu jangan pakai orang lain tolak ukurnya. Mungkin si A berkembangnya dia, kalau di teori pendidikan itu ada yang namanya teorinya Vygotsky Zone of Proximal Development, di mana setiap anak itu punya kemampuan tersendiri. Seberapa besar stretch-nya itu dalam ZVD-nya tadi, maka tentu saya tidak adil kalau seandainya saya bilang bahwa pokoknya semuanya harus begini, padahal mereka punya latar belakang yang berbeda, mereka memiliki fasilitas berbeda, mereka memiliki pengalaman berbeda. Tentu nggak adil bagi saya kalau saya hanya mau melihat hasil akhirnya tanpa saya tahu bagaimana mereka berjuang, kan begitu kan. Makanya itu sih yang saya sudah terapkan di kelas, bahwa saya melihat final product mereka, tapi saya harus melihat bagaimana mereka berkembang, lalu saya mau melihat apa cerita, gitu ya? apa proses mereka berkembangnya, dan apa di balik cerita perkembangan itu. Hanya bisa saya dapatkan kalau saya meminta mereka menulis reflective learning tadi, reflective essay-nya tadi. Jadi itu selalu beriringan dalam kelas saya dua-duanya gitu. Masya Allah. Itu sih yang saya terapkan di Dan sini. bisa diadaptasi untuk semua jurusan mungkin ya, Mem? Mungkin bisa, mungkin pelan-pelan. Ya. Untuk yang jurnal reflektif itu, saya pun pernah belajar juga di S1 sama S2, itu namanya jurnal belajar. Itu pun sudah saya terapkan juga Mem itu untuk, tapi terutama untuk mata kuliah pendidikan sih memang. Jadi saya meminta siswa untuk membuat refleksi juga tadi, apa yang sudah diketahui, apa yang sudah diketahui, apa yang masih dipertanyakan, dan apa tindak lanjutnya. Dan itu pun memang saya melakukan ketika S2 itu juga punya dampaknya ketika saya mengajar. Jadi ketika saya mau mungkin lupa sama materi, portofolio juga saya pada saat S2 itu juga dosen juga memberikan pengalaman seperti itu, dan pada saat sekarang apa yang saya simpan portofolio itu berguna juga saat saya mengajar. Jadi itu benar tadi Mem. Masya Untuk jurnal Allah. reflektif jurnal dan juga portofolio memang merupakan salah satu. Itu aja kita bentuk sangat yang- tidak adil rasanya mengukur mahasiswa kita setelah satu semester dia Tanpa lalu di mengetahui 60 prosesnya, menit. iya. Mungkin di 60 menit itu dia sedang sakit atau Yes. dia lagi ada masalah keluarga, lalu kena hasilnya jelek, kita anggap dia jelek, padahal dia sudah berjuang selama satu semester. Kalau tidak setiap minggu kita lihat bagaimana dia berkembang, ya kita nggak tahu. Jangan-jangan anak ini memang punya peluang, punya potensi gitu ya, tapi tiba-tiba ada masalahnya, dan kita sebagai dosen mungkin kalau mahasiswa kita nggak cerita, kita kan nggak tahu. Lalu di mana mereka tempat yang merasa nyaman, di create space bagi mereka di mana hanya mereka sendiri dan saya sebagai dosen yang punya akses, dan saya akses ke dalam untuk melihat bagaimana kalian berkembang, bukan untuk menjadi hakim yang menghakimi kehidupan kalian, kan begitu. Kenapa kamu nggak bisa, kenapa kamu nggak lulus, begitu Tentu ya? kita nggak bisa mengatakan, oh yang ini bagus banget ya prestasinya, oh lihat berkembang. Ternyata fasilitasnya lengkap, semua disediakan orang tua, dia tidak perlu mencari uang kuliah sendiri. Sementara yang satu lagi, dia cari uang kuliah sendiri, lalu dia pula breadwinner-nya. Dia Mungkin tinggal orang di tuanya mana? sudah tidak ada, orang tua laki-laki, dia sementara harus cari makan, dia juga yang harus bayar uang kuliah, adik-adiknya mau dia pikirkan, ada orang tuanya yang sakit. Sangat tidak adil kita mengukur si A yang tadi dengan latar belakangnya dengan yang si B yang tentu
beda-beda kan. Jadi kalau di dalam teori itu yang di dalam sociocultural teori itu dia mengatakan phrase funny, bagaimana seseorang itu dibesarkan, lingkungan dia yang akan membentuk dia. Makanya tidak adil mereka masuk pengalamannya berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, kita ukur dengan satu alat yang sama gitu. Makanya kalau saya pribadi itu sih yang paling bisa saya dapatkan, cuma yang disesuaikan. Makanya kalau kita di Amerika Serikat itu tidak ada yang tahu berapa nilai kita. Bahkan orang tua tidak boleh tahu berapa nilai anaknya kecuali ada konsen dari anaknya diizinkan untuk melihat gitu. Masya Allah. Jadi itu dia tadi gitu. Jadi benar-benar si anak tadi kalau di sini mungkin fungsinya ya itu tadi, mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu apa cerita di baliknya gitu. Orang cuma mau lihat aja tiba-tiba keluar E. Alasannya kenapa? Oh, karena dia ngumpulkan terlambat. Kita nggak mau tahu kenapa dia terlambatnya gitu loh. Yes. Arti kan bisa jadi pertimbangan sama kita. Kalau misalnya anak ini ternyata track recordnya bagus, tapi mungkin ada di masa-masa tertentu yang dia tidak bagus gitu kan, dan sangat tidak adil. Itu yang saya dapat dari sana. Tapi tentu saja karena di sana kan setiap minggu itu ada reading log, baca. Silahkan kalian masukkan apa yang ada pemikiran kalian terhadap yang kalian baca. Apa yang kalian letakkan di dalam, orang lain tidak berhak untuk menjudge-nya, karena itu yang kalian dapatkan begitu. Bawakanlah itu nanti ke dalam diskusi kan begitu. Lalu kalau saya bawakan ini tadi saya anggap oh ya ini sesuatu yang bisa memaksa orang untuk berpikir kritis. Tapi bayangkan aja kalau di sana satu semester 14 paper, bagaimana hidup mahasiswa saya kan begitu. Oh setiap minggu harus ada, setiap minggu harus ada. Akhirnya saya pecah hanya menjadi di UTS sama di UAS ketika dikumpulkan. Apalagi kalau di sini bisa satu hari itu berapa mata kuliah gitu, dan satu minggu itu berapa mata kuliah. Apalagi sekarang di tarbiyah KKN itu semua banyak tugasnya gitu. Masing-masing dosennya nggak mau tahu, pokoknya kau siapkan ini minggu ini, dia nggak mau tahu kalau di tugas lain juga ada gitu kan. Tetapi sangat luar biasa Mem, kalau berbicara tentang budaya yang sudah Mem terapkan mungkin ya di mata kuliah Mem itu memang merangsang, kalau saya bilangnya itu mendorong dan memotivasi mahasiswa di FITK itu untuk sadarlah proses kita ini beda-beda. Satu, kemudian jangan melakukan standarisasi terhadap keberhasilan orang lain gitu. Dan juga itu yang sangat menarik, hasil bacaan saya, mungkin bacaan Pak Farhan, bacaan Bu Vini, dan bacaan Mem itu ketika dituangkan dalam satu tulisan berdasarkan pemikiran sendiri itu pasti berbeda-beda gitu. Dan mungkin kalau kita perhatikan ya, ketika banyak anak-anak di satu ruang kelas gitu ya kan, atau mahasiswa atau siswa yang di suatu ruang kelas itu kita tanya, ada yang mau bertanya gitu. Mereka cenderung mungkin ya, kalau kita berbicara tentang budaya Indonesia, ada yang hanya beberapa yang berani bertanya. Itu pun ketika dia memperhatikan gurunya gitu, tidak memiliki landasan berpikir ataupun referensi sebelumnya gitu. Itu sangat luar biasa gitu. Jadi apa yang dibaca itu ternyata berpengaruh terhadap aktivitas kelas gitu. Kayak di tempat Bu Vini kan, bagaimana diskusinya itu bisa hidup dan bagaimana yang lainnya itu bisa hidup. Mungkin itu bisa diterapkan di FITK gitu ya. Dan sangat luar biasa walaupun dibalik menyenangkannya FITK sebagai dosen dan juga tenaga kependidikan gitu. Ada tambahan Mem? Paling tadi tambahannya bahwa di situ juga untuk melatih mereka time management. Karena saya selalu memberikan kontrak kuliah di pangkal. Mereka tahu kapan tugas ini, lalu due date-nya kapan. Kalian mau ngerjakan kapan, pace kalian yang menentukan. Tapi kalian tahu ada tanggung jawabnya di tanggal segini, ini wajib tanggal segini. Jadi saya tidak pernah tiba-tiba misal 2 minggu lagi kita kumpul, itu nggak pernah. Apa yang sudah saya sepakati di awal, lalu kita diskusikan, lalu ada yang mau bertanya atau ada yang memberikan kritikan atau ada yang memberikan masukan, kita sepakati bersama, maka berlakulah itu per 1 semester. Masya Allah. Jadi mereka tahu bahwa oh ya di tanggal segini ini due date-nya. Kalian merasa bahwa walaupun masih ada juga mahasiswa-mahasiswa yang nggak ngerjakan sampai di minggu akhir, itu tetap pasti ada. Karena nggak bisa, tapi ada yang kita bisa lihat mahasiswanya itu, oh ya saya sudah sampai di sini, saya nyiapkan yang ini. Sehingga kadang disuruh misalnya kumpulnya itu masih 2 minggu lagi, dia udah selesai. Di agenda dan di plannernya juga dia udah ada di plannernya ya. gitu. Itu memang kalau kuliah di luar negeri ya memang begitu. Karena contohnya aja saya dalam satu angkatan itu ada 2014 ya, ada hampir 20 orang yang pas tamat 3 tahun itu hanya 3 orang. Masya Allah. Cuma 3 orang kami yang tamat, dan kawan saya sendiri yang hampir rata-rata banyak yang masih belum tamat sampai sekarang. 2014, 2022 udah 7 tahun. Itu nggak dicabut beasiswanya Mem? Mereka kan nggak beasiswa. Oh iya. Yang beasiswa kan saya. Oh iya. Jadi dan hampir rata-rata memang di Fulbright pun kami diberitahu standar di Amerika Serikat itu S3 adalah 5 sampai 7 tahun. Itu memang yang umum. Mem?
3 tahun. Masya Allah. Karena ada yang dikejar, ada beasiswanya kan. Mikir ini kalau nggak Kejar selesai target. 3 tahun aku udah cari duit sendiri gitu, rugi banget kan gitu. Rugi gitu ya. Gitu. Jadi itulah dia tadi time management itu. Jadi kita tahu pokoknya semester 1 saya harus siap berapa, kapan proposal saya harus siap, itu dari pangkal udah kita rencanakan gitu. Masya Allah. Itu juga yang bisa mereka lakukan dengan perkuliahan mereka gitu. Jadi kita nggak mengingatkan, oke, tugas ini minggu depan due date, itu nggak pernah terjadi dalam kelas saya. Pokoknya tugas itu diberikan, semua yang mereka harus kerjakan dalam 1 semester itu dipangkal di kontraknya dan mereka tahu bentuknya. Termasuk di kontrak itulah termasuk memberikan syarat-syaratnya, iya. Itu portofolio semua. dan lain-lain. Semua di dalam itu mereka sudah tahu apa yang bakal di ini, apa yang requirement-nya, apa persyaratannya baik bagi dosennya dan bagi mahasiswanya. Kita sepakati di minggu awal dan itu berlaku setelah disepakati. Gitu. Masya Allah. Jadi sangat itu luar sih yang biasa. saya pakai karena saya ingat di sana dulu kalau udah awal semester nomor 1 pasti ke perpustakaan luar cari buku gitu kan. Jadi mereka juga bisa siap-siap gitu. Nggak pernah ada ceritanya, oke ya ini tugasnya kerjakan minggu depan dikumpulkan, itu nggak ada di kelas saya, tidak ada itu. Masya Allah. Baik, dari cerita Bu Vini, Mem Rahma, kemudian mari kita simak nih cerita dari Pak Farhan. Kira-kira apa yang bisa diadaptasi dari Timur Tengah untuk UIN Sumatera Utara, apalagi ini institusi Islam besar di Provinsi Sumatera Utara gitu. Dan Timur Tengah itu juga apa ya, pusat Islam gitu. Gimana Pak Farhan? Mungkin saya bagi jadi 2. Yang pertama khusus untuk Fakultas Tarbiyah sendiri atau mungkin umumnya ya. Judul tesis saya itu Fa'iliyah istikhdam ta'allumul maklub fi tanmiyatin maharatil qira elektroniyah lada muta'allimil lughal arabiyyah mustawa tsalis. Jadi tentang strategi pembelajaran flipped classroom. Kelas terbalik. Flipped ya atau kemudian khusus di e-reading, membaca dengan handphone, laptop, dan lain sebagainya. Jadi bukan dengan buku lagi. Kemarin itu tesis saya. Dan kalau misalnya kita aplikasikan, atau mungkin beberapa dosen, kita kembangkan lagi. Saya pikir mungkin bukan belum ada ya, sudah ada, tapi mungkin tidak dijalankan sepenuhnya dengan metode pembelajaran flipped kelas terbalik tadi. Ini sangat membantu sekali kan ketika kita malam harinya mengirimkan video pembelajaran untuk materi besok kepada mahasiswa. Ketika pertemuan di kelas sendiri tinggal diskusi, tanya jawab. Iya, jadi para mahasiswa sudah tahu apa yang mau disampaikan dan mungkin sudah mencari referensi-referensi lain supaya materi tadi lebih hidup dan dikembangkan. Ini mungkin saya pikir kalau khusus untuk UIN atau fakultas ya. Kemudian yang kedua khusus untuk prodi bahasa Arab sendiri, karena kebetulan home base saya di pendidikan bahasa Arab. Saya harapkan mungkin digunakan maharat tadi. Kalau tadi ya bahasa ya Bu Feni kan itu ada 4 ya, apa writing, reading, speaking, listening ya. Sama kalau bahasa Arab itu kan maharatul kalam namanya, maharatul tahaddus, maharatul qiraah. Memang 4 ini harus kita kuasain kalau kita ingin mahir di bahasa Arab atau mahir di bahasa Inggris. Kita di sana karena memang kita tinggal di Arab, tentu mau tidak mau berbicara bahasa Arab. Mau sama orang Jepang, sama orang Amerika, ya kalau nggak bahasa Arab atau bahasa Inggris lah. Namanya itu bahasa internasional. Indonesia mereka nggak paham. Makanya juga di sana satu kamar itu tidak boleh satu negara. Misalnya satu asrama itu 2 orang satu kamar, nggak boleh dua-duanya Indonesia, harus mix. Supaya apa? Supaya berbicara dengan bahasa Arab. Kaitannya maksud saya harapkan di prodi bahasa Arab diperlancar, artinya komunikasi itu memang harus dipraktekkan bahasa Arab tadi. Masya Allah. Iya, sehingga ketika mereka keluar memang mereka udah lancar berbicara bahasa Arab. Orang-orang mungkin masyarakat berpikiran namanya alumni pendidikan bahasa Arab harus bisa lah bahasa Arab, iya. Jadi mungkin ya itu mungkin yang bisa kita contoh mungkin ya. Jadi di kelas atau dimanapun ketika jumpa berbicara bahasa Arab, khusus untuk bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Wajib berbahasa Inggris gitu. Nah, itu aja mungkin, Zan. Luar biasa ya. Penuh inspirasi semuanya. Mulai dari bagaimana Mem Rahma sudah menerapkan ya, dan sudah diadaptasi di kelasnya, mungkin bisa dicontoh atau dikembangkan lagi mungkin untuk dosen-dosen yang lain. Bu Vini dengan budaya akademiknya, juga Pak Farhan dengan budaya akademiknya. Nah, jadi kawan-kawan semangat tarbiyah cerdas, terkait dengan cerita yang penuh inspirasi di Bincang Tarbiyah episode kali ini yang sangat luar biasa, kita sudah di ujung. Ini sudah di ujung. Kira-kira lah harapan untuk tarbiyah ke depannya, baik itu untuk dosen-dosennya,
mahasiswa-mahasiswanya, kemudian pelayanan akademiknya juga bagaimana kira-kira? Saya mau ke Bu Vini dulu, boleh Bu? Oke, kalau dari saya sendiri sih harapannya semoga semakin sukses untuk prodi biologi umumnya gitu ya, khususnya kalau untuk FITK semoga semakin unggul ya, sesuai Semakin dengan unggul, visinya ya. menjadi salah satu perguruan fakultas unggul di Asia Tenggara ya, dalam pendidikan Islam gitu. Dan untuk dosen-dosennya semoga bisa segera S3 di luar negeri juga kalau bisa. Amin. 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 Juga, gitu. Allahumma amin. Gitu ya, jadi kan kalau misalnya saya S1-nya di UNS, S2-nya di UM, dan S3-nya tuh untuk pendidikan biologi. Kalau saya cuma memang adanya di UM aja, tapi kan saya sudah S2 di sana. Nah, jadi harapannya sih saya bisa mengikuti jejaknya Memang Rahma lagi. Masya Allah. Masih dalam proses sih memang gitu ya. Semoga kedepannya banyak dosen-dosen di tarbiyah khususnya bisa mengikuti jejaknya Memang Rahma juga, dan juga Pak Farhan itu kan yang dari luar juga. Jadi ada banyak insight baru yang bisa diberikan untuk membesarkan FITK ke depannya gitu. Karena kan di samping experience-nya iya, gitu ya. Betul. Gitu. Dan kalau untuk mahasiswanya semoga semakin kompetitif ke depannya gitu. Masya Allah, sangat luar biasa harapan dari Bu Vini gitu. Kalau dari Pak Farhan, bagaimana harapannya Pak? Harapan untuk Fakultas Tarbiyah tentu sama, mungkin semua kita ingin go internasional. Masya Allah, Ya. the world. Iya. Worldwide. Namanya Kampus Fakultas university. Tarbiyah, ya kita pengen lah nama untuk go internasional. Itu harapan saya secara umum dan mudah-mudahan tercapai. Kemudian Islam itu kan memang tarbiyah, ya kan? Dan hari ini kita lihat mahasiswa atau para alumni, mungkin mohon maaf tidak semua, banyak kekurangan pendidikan ya, kekurangan tarbiyah. Makanya pendidikan yang paling sempurna kita bilang itu adalah pendidikan yang memang berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan Al-Quran dan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik itu tarbiyah di dalam dunia pendidikan, di dalam kampus ataupun di rumah, di masyarakat dan seterusnya. Jadi harapan saya mudah-mudahan alumni Fakultas Tarbiyah benar-benar bisa memberikan contoh di luar bahwa memang benar-benar sudah dapat tarbiyah, sudah dapat pendidikan, akhlaknya memang baik, bisa dicontoh. Nah, itu memang harapan saya, terlebih untuk para dosen ya sama seperti tadi. Kalau tadi Kak Vini bilang ingin kuliah S3 di luar negeri, salah satunya alasannya kenapa, Zan? Karena saya dengar di sini S3 ada Sempro, ada apa lagi? Sidang tertutup, sidang terbuka. Mau cari ilmu selamat saya ini. Di luar negeri nggak ada, langsung tesis. By research semua ya. By research. Jadi nggak ada sidang terbuka tertutup. Digasi gratis lagi beasiswa ya Bu. Tentu ada perjuangan-perjuangan untuk itu. Ya, gitu tentu tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan. Perjuangan dan usaha. Itu Masya aja mungkin Allah. Dan. Luar biasa ya. Nah, kalau dari Mem Rahma bagaimana Mem? Harapan untuk dosen-dosen, untuk FITK sendiri, juga untuk mahasiswanya. Ya, tentu kalau kita cerita FITK di dalamnya itu suatu kesatuan, ada di dalamnya ada pimpinan, ada dosennya, ada mahasiswanya gitu ya. Dan pastinya kita berharap bahwa akan semakin maju. Tapi mungkin sedikit berbeda. Saya tidak akan mengatakan bahwa semoga kita tahu bahwa ada 2 universitas negeri lagi di Medan, di Sumatera Utara ini. Saya nggak akan mengatakan bahwa semoga kita bisa bersaing dengan mereka. Yang saya harapkan kita tidak sama dengan mereka karena kita memang berbeda, kita distinct, kita lain sendiri gitu loh. Jadi memang tidak ada yang menawarkan tarbiyah. Maka nama kita juga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pendidikan boleh ada, tapi tarbiyah itu adanya cuma di UINSU, di FITK gitu. Jadi itu yang membuat kita berbeda. Maka saya rasa kita semuanya adalah di FITK sebagai satu keluarga, bagaimana mewujudkan FITK ini menjadi sesuatu yang dia berbeda. Jadi ketika kita berbeda, pasti kita akan menjadi lain dari yang pada yang lain. Yes. Gitu. Daripada cuma sekedar mengatakan bahwa oh ya kami mau unggul berkompetisi di nasional, di internasional, walau arahnya ke sana, kita paling tidak menunjukkan jati diri kita bahwa di sini tadi ada ciri khas. Ada ciri khas, kemudian ada makna tersendiri dalam kata tarbiyah yang tidak bisa digantikan dengan pendidikan, kan gitu kan. Terintegrasi di dalamnya, makanya kita juga
sekalipun nama kita kalau saya pribadi magister pendidikan bahasa Inggris, kita nggak pendidikan bahasa Inggris, kita magister tadris bahasa Inggris. Tadris itu membawa sesuatu. Apa yang kalian punya di pendidikan bahasa Inggris kami punya, tapi ada yang kami punya kalian tidak punya gitu. Yang kalau kalian mau dapat kalian harus ambil di kami gitu kan gitu kan. Jadi saya rasa ini yang penting mau kita tunjukkan ke kita dalam hal ini, kita tidak bisa lepas dari keseluruhan, ada dosen, mahasiswa, kita saling bahu membahu untuk menuju ke situ. Maka ketika kita distinct, maka kita akan terlihat beda dari yang lainnya. Saya rasa tidak perlu kita mengatakan bahwa kami ingin sejajar, kami ingin berbeda dalam arah yang berbeda. Ya, kita berbeda kan, karena kita memang berbeda kan gitu kan. Jadi kita tidak usah membandingkan diri kita dengan universitas negeri lainnya, terutama yang ada di Sumatera Utara, karena yang kami tawarkan tidak ada ditawarkan oleh yang lain gitu. Masya Allah. Jadi yang dibutuhkan terutama di dalam kita, apalagi dengan ada Wahdatul Ulum ya, kita mengintegrasikan bahwa ini bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang tidak bisa terlepas dari keislaman di dalamnya kan gitu kan. Kalau mau mencari ya cuma ada di sini, mau kemana pun kalian nggak akan ketemu kan gitu. Tidak ada pilihannya gitu. Kita mau mengarah ke situ, itu sih yang saya harapkan ke depan, bahwa orang tahu FITK dengan segala apa yang kita punya di sini, ada 15 prodi kita sekarang gitu ya, bahwa yang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang berbeda, yang apabila mereka memang butuhkan hanya ada di kita dan tidak akan mereka dapatkan di yang lain. Masya Allah. Itu sih, insya Allah masyarakat dapatnya. Dan FITK hari ini semakin maju begitu ya. Maju. Dari awalnya bincang-bincang ini hanya bisa dilakukan di seminar-seminar gitu. Nah, kita menyapa para pemirsa setiap minggu, setiap Kamis, dan itu sustainable, Mem. Gitu, sangat luar biasa. Nah, berbicara tentang berbeda tadi, itu memang perbedaan itu akan menjadikan kita bijaksana, mengakui keakuan kita, FITK itu sendiri atau Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itu sendiri, mengakui punya mereka, ya, bahwasanya mereka itu juga memang berbeda dari kita dan tidak lantas menjadikan kita itu sama gitu. Untuk sesuatu hal yang memang membedakan antara kita dengan mereka gitu. Nah, sangat luar biasa. Nah, kita berada di ujung. Tadi sudah harapan, saya pengen satu quotes tentang tarbiyah dari Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu merupakan dosen-dosen yang sangat inspiratif. Mungkin dari tayangan ini nanti kita bisa menambah girah dan semangat Bapak Ibu dosen lainnya, juga mahasiswa-mahasiswanya untuk belajar di tarbiyah, ataupun calon-calon mahasiswa yang menyaksikan tayangan ini di YouTube dan juga di Instagram kita. Baik, dari Pak Farhan gimana Pak? Satu quotes. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa amfuhum linnas. Jadi kalau saya artikan mungkin dengan tarbiyah insya Allah kita bisa berakhlakul karimah, dan dengan tarbiyah kita bisa bermanfaat untuk semua. Masya Allah. Dengan tarbiyah kita bisa berakhlak, dan dengan tarbiyah kita bisa bermanfaat untuk semua gitu. Kalau ada audiensnya nih tepuk tangan semua ini. Kalau Bu Vini gimana Bu? Satu quotes untuk tarbiyah. Dengan tarbiyah kita akan belajar integrasi ilmu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin gitu aja ya. Masya Allah. Dengan tarbiyah kita bisa belajar integrasi ilmu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi jangan salah, karena memang mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan salah satu cita-cita dari institusi dan juga cita-cita dari negara kita sendiri gitu, dan tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar gitu. Kalau nggak tarbiyah yang mendidik untuk berakhlak dan bermanfaat, siapa lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan jargon kita ya, FITK cerdas begitu. Masya Allah. Nah, kalau Mem Rahma, satu quotes Mem. Tadi udah mewakili bahasa Arab, berarti saya harus mewakili bahasa Inggris ya. Harus ya kan. Harus. Saya pakai ini juga yang dipakai di Fulbright. Education is a slow but most effective weapon to change the world. Jadi tarbiyah itu memang senjata yang dia lambat, tapi paling efektif untuk merubah dunia. Maka kalau mau memperbaiki itu, makanya kalau memang mau kita generasi yang baik ya di tarbiyah letaknya gitu. Jadi itu mungkin kalau diterjemahkan, karena tarbiyah education, tapi tetap saya mau mengingatkan bahwa ada hal dalam tarbiyah yang tak bisa direpresentasikan dalam kata pendidikan gitu. Makanya kita tadi
quote-nya bukan pendidikan tapi tarbiyah, Tarbiyah ya. gitu. Karena memang sangat luar biasa ya, tarbiyah itu mendidik dengan lambat tetapi bisa merubah dunia. Merubah gitu. dunia. Sangat luar biasa karena memang mencari bahasa Inggris dan padanan tarbiyah itu sendiri pun susah. Nggak ada. Memang nggak Makanya bisa kayak diterjemahkan. Faculty of Tarbiyah Science gitu ya. Tidak bisa diterjemahkan. Tidak tarbiyah bisa itu. diterjemahkan. Kalau orang maksa nanti education, enggak ada pendidikan. Tarbiyah adalah tarbiyah. Karena gitu. asal katanya juga Rob ya. Iya Pak Ya, Farhan. ya. Rob gitu ya, 3. pendidik gitu. Masya Allah sekali. Sangat luar biasa episode kali ini. Bertemu dengan dosen-dosen dan tenaga pendidikan yang sangat inspiratif begitu kawan-kawan. Ini juga satu kebanggaan bagi saya dan juga satu kebanggaan FITK telah memiliki Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini. Semoga dari perbincangan yang hangat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Bincang Tarbiyah. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk follow semua akun Instagram kita di Instagram dan juga di Facebook yaitu Semangat Tarbiyah, YouTube kita Semangat Tarbiyah Uinsu dan juga kunjungi web kita di www.semangattarbiyah.com dan juga fitk.uinsu.ac.id. Saya Al Fauzan Ramadhani Simangunsong mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.